Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Wow, malam. sudah ramai sekali. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cakep. Bersyukur hari ini bisa bertemu kembali. Wah, pas saya. Tepuk tangan buat kita semua. Keren banget pada malam hari ini sudah ada 144 orang yang hadir pada malam hari ini. Yuk, boleh banget yang bisa on cam, silahkan on cam pada malam hari ini. Ada Pak Hendra, selamat malam Pak Hendra. Pak Hendra lagi Selamat malam, di Mbak. mana ini? Ada belakang itu siapa Bapak? Jangan. Di Magelang, Mbak, ini, Mbak. Oh, di Magelang ya Pak, Iya. live dari Magelang ya. Itu foto anaknya Pak? Oke, Mbak. Ih, Masya Allah, mirip ya? Ya iyalah bapaknya. Iya. Dari Magelang ya Pak Hendra, terima kasih banget sudah Iya, on cam. makasih. Ada Pak Haris pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Kami dari Wah, Jogja. ini dari mana Pak olasnya pada malam hari ini? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Masya Allah, Yogyakarta aman Pak? Liburan? Alhamdulillah, aman. Macet? Ya, setelah liburan nampaknya sudah lancar. Sudah lancar ya, Alhamdulillah. Kemarin kita juga baru dari Jogja Pak. Ih, nanti ketemu sama Pak Oh, Haris nih kalau kapan-kapan ke Jogja lagi ya. Oke, ada oke. yang dari Malaysia. Masya Allah, ada Bang Asman. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Wih, bagaimana kabarnya Malaysia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Wah, keren banget loh. Ini pesertanya tidak cuma dari Indonesia aja, tapi juga sampai ke Malaysia juga loh. Wow, keren banget ya. Ada Pak Solikin juga yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Solikin. Sedang di rumah atau masih di kantor, Pak? Pak Solihin yang dari Kabupaten Serang. Apakah mendengarkan suara saya? Oh iya, hadir. Saya lagi sudah di Hadir. rumah. Di rumah atau di mana, Pak? Ini, Pak? Di rumah, di rumah. Oh, sudah di rumah ya. Sudah di rumah. Ya, Alhamdulillah. Wah, salam ini. kenal. Coba dong yang lainnya juga. Terima kasih, Pak. Yang lainnya boleh silahkan kirim di chat ya, di chat box hadirnya dari mana saja. Ada Bengkulu hadir, Balikpapan hadir, Sampang hadir, Kebumen hadir, Solo hadir, Medan hadir. Wah, ini kayaknya gimana dari Sabang sampai Merauke. Ini internasional ya. Ada yang dari Thailand mungkin? Sawadee Kapun Oke, terima kasih kakak-kakak, Bapak Ibu yang malam hari ini sudah on cam. Karena memang adab dalam berilmu atau menuntut ilmu itu adalah saling bertatap muka ya, supaya guru-guru kita itu bisa mendoakan ini murid-muridnya, mudah-mudahan bisa sukses gitu ya, sambil ditatap gitu kan enak tuh kalau misalnya kita belajar sambil menatap guru kita ya kan. Ada Mas Imad juga yang sudah hadir karena wajahnya masih kayaknya masih muda nih, jadi saya panggil Mas ya, yang lainnya saya panggil Bapak. Pak Mas Iman ini kayaknya masih muda nih, meskipun remang-remang nih, tapi alhamdulillah sudah bisa on cam. Kayaknya ini yang lebih banyak on cam ada bapak-bapak ya. Ada ibu-ibu satu nih yang sudah on cam, ada Ibu Septi. Selamat malam Ibu. Ibu Septi, Ibu Septi Lawati, hadir dari mana Ibu? Padang. Dari Padang. Ya. Wow, jauh sekali dari Padang. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. Wah, Masya Allah ya. Sudah makin banyak nih yang menyalakan kameranya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya sudah menyalakan kamera. Ini saya sangat happy sekali ya pada malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semua di acara yang sangat spektakuler banget. Karena ini kayaknya terdiri dari para bisnismen, bisniswoman, atau baru mulai bisnis nih, atau masih mikir-mikir ini saya bisnis atau enggak ya gitu. Coba ketik di kolom chat siapa yang sudah bisnismen, siapa yang pingin bisnisnya itu makin melejit, makin profit. Oke, angkat tangan. Kasih emot terbaik siapa yang pada malam hari ini bisnisnya mau melejit, mau profitable. Silakan kasih emoticon api-api, boleh kasih emoticon apapun, kasih emoticon terbaik pada malam hari ini, silahkan boleh di chat box
dikirimkan emotikonnya. Siapa yang pingin pada malam hari ini bisnisnya profitable? Kayaknya nggak ada yang pingin nih. Terus ngapain di sini? Gitu ya. Saya ada Pak Rio. Oke, saya juga Pak pada malam hari ini pingin banget gitu ya belajar dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa banget. Tapi by the way, saya gula aren alewoh. Gula aren alewoh itu apaan ya Pak? Saya mau Pak Asep, gula aren alewoh itu apa ya? Mohon maaf saya kok tidak menemukan artinya. Ada Bu Susi juga. Wah, semuanya sudah pakai emot api-api ya. Udah nggak sabar banget. Tapi sabar dulu ya. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir, ada 209 orang yang pada malam hari ini hadir di sini. Belajar bersama meskipun pada malam hari mungkin yang masih ada di tempat kerja, ada yang masih ada di jalan, ada yang baru banget sampai rumah Mbak Kican, ada yang mungkin sambil ini ya sambil ngomong anaknya, sambil nidurin anak gitu ya, tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah, sukses mulia dunia akhirat, diberikan kesehatan dan panjang umur, sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Wah, ini kayaknya teman-teman sudah pada semangat semua ya, tapi saya dari tadi menyapa-nyapa nih. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Kican. Saya adalah alumni dari Akademi Entrepreneur. Nah, saya alumni di batch 1 nih dulu. Kalau orang Jawa bilangnya adalah babat alas. Nah, saya ini ya babat alas nih ya di Akademi Entrepreneur 1 gitu ya. Dan saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Jadi, wah, apa namanya, Bapak Ibu semua nggak salah nih pilih room Zoom pada malam hari ini, karena pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Babe Jamil Ajaini yang sangat luar biasa untuk bagaimana sih caranya meningkatkan bisnis kita gitu ya. Tapi sebelum itu kita flashback dulu nih, kemarin kita sudah ketemu dengan Coach Ato. Siapa kemarin yang hadir bersama di ruang Zoom ini? Nah, ini udah muncul Kak Rati angkat tangan. Nah, ini kemarin juga saya hadir ya. Ada ketemu juga Kak Rati pada malam kemarin gitu ya. Terus siapa lagi yang sudah hadir kemarin bersama dengan Coach Ato? Tolong angkat tangannya, raise hand. Ada Pak Munawan. Wah, saya ada Bu Dini juga yang pada kemarin ya sudah hadir bersama dengan Pak Ato. Ada Kak Nova juga. Wah, kayaknya ini banyak nih yang kemarin sudah hadir. Gitu, ilmunya dari Pak Ato udah daging banget ya kemarin. Apa saja kalau butuh, kalau perlu saya flashback gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk supaya bisnis kita itu menjadi bisnis yang sustainable gitu ya, dengan cara mengefektifkan dan mengefisienkan operation ya kan. Nah, pilar-pilarnya ini kemarin ada 4 ya. Kalau saya boleh flashback kemarin, bisnis itu harus untung kata Pak Ato ya, jangan sampai bisnis kita buntung ya kan, bisnis itu harus untung. Terus kemudian kita harus bisa memanage cost ya atau pengeluaran. Kemudian customer satisfaction itu yang paling utama. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanajemen sistem dan teknologi. Nah, siapa yang masih ingat kemarin pokoknya ilmunya daging semuanya ya. Kayaknya 1 jam nggak cukup ya kemarin dengan Coach Ato. Nah, tenang-tenang gitu ya. Pada malam hari ini kita akan ada guru kita tercinta nih, yang mungkin pada malam hari ini sudah hadir. Siapa yang sudah nggak sabar nih pengen belajar dengan guru kita pada malam hari ini? Boleh silahkan kasih emoticon api-api, boleh? Kasih api-apinya, mana api-apinya? Oke, ada link rekaman. Wah, ini nih. Nanti presensi dulu ya kalau mau rekamannya ya. Oke. Jangan lupa nanti kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, silakan presensi. Kalau misalnya ada link presensinya muncul gitu ya, silakan langsung saja diisi. Oke, wah semuanya nggak sabar nih. Saya butuh ada 234 orang yang mengetikkan di kolom chat. Siapa yang sudah tidak sabar pada malam hari ini ikutan belajar ya. Kasih emoticon terbaiknya. Ada yang ngasih api, ada yang ngasih ini, kayaknya siap manggang daging nih Pak Haris nih ya. Emoticon ya ya. Coba kirimkan emoticonnya saya 240 kali. Wah, kurang nih kayaknya udah 240 kali ya. Cianjur hadir ikut belajar. Oke. Nah, pada malam hari ini tentunya kita sudah tidak sabar lagi ya pengen belajar dengan sesosok orang yang sangat luar biasa banget. Ini guru saya.
kakak semuanya. Dan saya tidak akan berada di sini tanpa beliau karena saya menyaksikan sendiri dan saya adalah salah satu anak murid beliau yang wah ketika mendapatkan mentoring dengan beliau itu rasanya sangat luar biasa ya dari sisi spiritualnya naik, dari sisi apa namanya dari sisi sosialnya naik, dari sisi cuannya juga naik nih. Alhamdulillah, saya bersyukur juga menjadi salah satu bagian dari anak muridnya Babeh Jamil aja ini yang pada malam hari sudah hadir. Selamat malam Babeh. Selamat malam Mbak Kican, Assalamualaikum. Ini sepertinya baru pulang ya, Beh? Waalaikumsalam. Ya, tadi ada apa? Mau survei tempat, mau bangun Tahfiz Leadership, bangun Kampung Hening di salah satu tempat di Bogor. Wah, Masya Allah ya, baru pulang dari survei tempat di Tafis Sedicip. Hari ini juga baru pulang dari Makassar, Beh, kalau nggak salah ya, Beh? Iya, betul. Wah, Enggak, tadi malam dari Makassar. tadi malam ya dari Makassar. Wah, keren banget ya Kak semuanya gitu ya. Karena Babih Jamil ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Tentunya bagi saya pribadi juga beliau adalah wah ilmunya banyak banget ya. Jadi jangan sia-siakan pada malam hari ini. Boleh banget nanti apa namanya kita ada sesi tanya jawab di belakang ya. Jadi nanti Babe akan apa namanya memberikan materinya dulu, baru kemudian kita akan tanya jawabnya di belakang gitu. Siap teman-teman? Kalau saya bilang siap, ya. Kalau saya bilang siap, semuanya siap. Jawabnya adalah siap. Mantap? Oke, kita coba ya. Pakai gerakan ya. Kalau saya bilang siap, semuanya siap. Boleh di-unmute? Ah, siap. Ini pada bisa unmute nggak sih? Nggak bisa ya? Harus jadi host ya? Oke, kalau gitu. Nah, kalau segitu kita sudah tidak sabar lagi. Wah, siap semuanya. Oh, ya karena tidak bisa unmute ya, unmute sendiri ya. Jadi, oke, saya persilakan kepada Mbak Jamil aja ini, Beh, karena kita sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Beh. Iya, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu, wajah-wajahnya kelihatannya seger-seger ya, di halaman satu yang nampak gitu ya. Di saya ada 11 halaman, dan Alhamdulillah di halaman satu sebagian besar on kamera ya. Kata guru saya, ada belajar online itu memang menampakkan wajah biar ilmunya berkah gitu ya. Jadi saya kalau lagi kuliah S3, saya kebetulan sedang kuliah S3 program doktoral di IPB, sebisa mungkin selalu menampilkan wajah ya, biar dosennya ngelihat wajahnya. Hafal, siapa tahu didoakan oleh dosennya ya. Oke, malam hari ini saya akan melanjutkan sesi yang kemarin sudah disampaikan oleh Coach Ato. Mudah-mudahan nanti menginspirasi baik bagi Anda yang sudah punya bisnis maupun bagi Anda yang kelak mau merintis bisnis gitu ya. Jadi apa namanya, materinya memang saya desain untuk simple, untuk sederhana, dan mudah-mudahan pulang dari sini bisa dipraktekkan sehingga bisnisnya bisa terus tumbuh. Nah, oleh karena itu, kalau Anda punya teman yang pebisnis ya, atau teman yang baru mulai bisnis, atau punya teman yang punya semangat bisnis, silahkan linknya boleh dibagi-bagi ya, supaya semakin banyak yang bisa ikut acara ini, sehingga manfaatnya insya Allah berlipat buat Anda semuanya. Jadi boleh linknya dibagikan, supaya yang menerima tidak hanya 263 orang, makin banyak insya Allah makin berkah ya. Oke, apa namanya? Kalau di waktu itu kan jam 8 sampai jam 9 ya. Saya mungkin mau disclaimer di awal, mungkin tidak bisa selesai tepat jam 9, jadi lewat dikit nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah nggak akan lebih dari setengah 10 gitu. Saya berharap teman-teman dapat ilmu yang mendalam, yang nanti bisa kemudian bisa dipraktekkan. Oke ya. Nah, izin saya pakai slide ya. Oh, nggak ada ini materinya, tadi ada di sini. Coba, maaf ya, saya buka dulu. Ini dia. Oke.
Oh, ini dia. It- ya. Sudah kelihatan ya, Mbak Kican ya? Slide, oke. Baik. Eh, Kalau kemarin Pak Atok membahas sisi managerialship, hari ini saya akan membahas tentang sisi leadership. Bagaimana agar kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang memberdayakan tim sehingga berpengaruh pada profitabilitas, berpengaruh kepada keuntungan bisnis Anda. Ya, mudah-mudahan semuanya mau ya kalau cuannya nambah, kalau profitnya bertambah. Karena mungkin ada yang belum kenal dengan saya, jadi izinkan saya memperkenalkan ringkas. Sehari-hari saya selain sebagai trainer, saya juga sebagai pengusaha ya. Alhamdulillah saya punya 8 bisnis ya. Karena kalau kita mendampingi usaha, kita nggak punya bisnis ya, hanya jadi trainer ya, nanti akan muncul meme di sosial media. Ya. Hidup tidak semudah cocote trainer gitu ya. Maka saya punya bisnis supaya kalau saya cerita, saya pernah mengalami, tidak hanya cerita saja. Saya pernah mengalami, pernah merasakan, bahkan saya juga pernah bangkrut bisnisnya, pernah mengalami kesulitan cash flow, pernah menghadapi karyawan yang rebellion gitu ya. Itu sudah pernah saya alami ya. eh apa Selain itu saya juga fokus untuk mengkader 3R ya, jadi trainer, leader, entrepreneur ya. Dan alhamdulillah saya sudah nulis 15 buku dan 13 buku diantaranya bestseller. Kalau buku yang terakhir Spiritual Leader itu dalam bentuk e-book ya. Kalau Anda ingin mendalami silahkan download di skillup.id. Insya Allah ada di situ. Itu bercerita tentang bagaimana kalau kita seorang leader ya, bisnis leader itu kemudian bisa mengembangkan anggota timnya yang peaceful warrior. Jadi anggota timnya itu sudahlah warrior, pejuang, ya, target-targetnya tercapai, pekerja keras, loyalitasnya tinggi, ya, tapi hatinya juga damai gitu ya, hatinya baik gitu ya. Itu ada di spiritual leader dan buku-buku leadership yang lainnya juga saya tulis yang sudah terpampang di slide itu. Oke, kita mulai ya. Eh, dan berkaitan dengan bisnis, selain kemudian saya memang mendampingi UKM, saya juga kuliah S2-nya itu berkaitan dengan bisnis, dan sekarang saya sedang mengambil gelar doktor, apa, program doktoral di IPB itu juga berkaitan dengan bisnis. Jadi apa namanya, bisnis dan manajemen gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi supaya nanti teman-teman juga percaya ya, wah itu tidak hanya sekedar yang diomongin, tapi saya punya pengalaman, alhamdulillah ya. Saya sudah pengalaman 31 tahun, jadi sejak tahun 94 ya, saya mendampingi UKM ya, usaha kecil miliaran ya. Karena nama itu doa ya. Kalau UKM usaha kecil menengah, nanti usahanya menengah terus, nggak nambah-nambah, nggak besar-besar. Maka UKM itu usaha kecil miliaran gitu ya. Dan sejauh ini intensif yang saya dampingi ada sekitar 138 UKM ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami konsolidasi ya, dan alhamdulillah total asetnya sekarang sudah lebih dari 12,4 triliun ya. Jadi lumayan ya. Nah, hari ini pengalaman saya lah yang akan saya sharingkan. Jadi yang saya sharingkan pada malam hari ini saya disclaimer ya, selain berdasarkan pengalaman juga berdasarkan literatur-literatur yang saya baca, jurnal-jurnal yang saya dalami, sehingga insya Allah ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya, dan insya Allah juga secara ilahiyah ya bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah juga nanti insya Allah mudah dipraktekkan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan ya. Dalam pengalaman saya mendampingi banyak usaha ya, banyak bisnis, itu ternyata banyak sih penyebab kebangkrutan bisnis. Kira-kira menurut teman-teman apa penyebab utamanya? Banyak nih sebab bangkrut karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ya. Kalau menurut teman-teman apa sebab utamanya? Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Dengan catatan jawabannya sama dengan saya ya. Kira-kira apa? Yang penyebab utama kebangkrutan kira-kira apa? Ya.
Menurut Anda, ini yang saya praktekin, pengalaman saya, ya, kira-kira apa? Mbak Kican, tolong dilihat ya. Nanti yang jawabannya benar, itu dapat hadiah dari saya. Siap. Hadiah apa? Mau buku boleh? Mau boleh? Mau apa lagi? Makan siang bareng juga boleh? Tidak amanah, hutang, leadership, oke. Cash flow buruk. Ya, cash flow itu disebabkan oleh apa? Ya, modalnya habis itu karena apa? Ya, ini yang penyebab utamanya ini. Kurang istiqomah. Karena apa itu kurang istiqomah? Value rendah, oke. Masih ada yang belum tepat. Saya beri tambahan 15 detik lagi. Nanti yang benar dapat hadiah. Ya, mungkin supaya terukur ya. Oke. Yang benar jawabnya sesuai dengan pengalaman saya dapat transferan dari saya 250.000. Termasuk yang di Malaysia. Bang Asman, bisa saya transfer dalam bentuk ringgit nanti. Kira-kira apa? Ya, uang pribadi tercampur dengan keuangan bisnis. Ya, itu penyebab utama apa? Kalau itu cuma sambilan, itu cuma efek gitu. Tidak disiplin, kurang perencanaan, Pak. Oke, cukup ya. Cukup nih. Mbak Kican digaris, Mbak Kican. Supaya nanti nggak ada jawab setelah saya sudah jelasin ya. Ternyata penyebab kebangkrutan bisnis itu menurut pengalaman saya, ya, dan apa, ini juga saya kaitkan dengan jurnal-jurnal saya yang pelajari dan itu sejalan gitu. Yang paling utama penyebab kebangkrutan bisnis itu apa? Ternyata ini. Apa itu? Tidak berjalannya peran sebagai business leader. Ya. Ternyata bisnis-bisnis bangkrut itu karena apa? Karena bisnis owner-nya tidak menjalankan peran sebagai business leader. Dia cuma buka bisnis tapi nggak berjalan tuh perannya. Pertanyaannya, apa peran sebagai business leader? Ya, ternyata peran business leader itu 3. Ya, ini nanti silahkan Anda perdalam. Itu sudah saya sebutkan sumbernya, ya. Jabigalski, ya, dan Marquardt, ya, mengatakan bahwa peran business leader itu 3. Yang pertama, peran sebagai seorang entrepreneur, ya. Nah, kalau pebisnis itu biasanya dia hanya menjalankan peran ini aja, entrepreneur, ya. Dan tidak menjalankan peran yang kedua, yaitu sebagai seorang leader, ya. Dan dia pun mungkin menjalankan peran entrepreneur, peran leader, tapi tidak menjalankan peran sebagai seorang manajer, ya. Atau dia fokus menjalankan plus manager, jadi fokus pada KPI, fokus pada aturan-aturan, fokus pada SOP, ya. Tapi unsur leadership-nya, unsur entrepreneurship-nya nggak jalan. Maka itulah yang menyebabkan kebangkrutan. Karena peran sebagai business leader 3 R. Oke. Peran sebagai business leader itu 3 R. R yang pertama apa? Entrepreneur. R yang kedua, leader. R yang ketiga, manager. Nah, ketiga peran ini tidak dijalankan. Maka akhirnya bisnisnya bangkrut. Mengalami kesulitan cash flow, ya. Kemudian misalnya tercampur antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Terus apalagi tidak munculnya inovasi, ya. Karyawannya kemudian tidak ada motivasi. Itu sumbernya 3 R ini. Yaitu apa? Entrepreneur, leader, manager. Nah, bagaimana pesan masing-masing? Apa peran masing-masing leader, entrepreneur, manager? Saya tidak akan perdalam di sini, ya. Cuma saya ingin mengingatkan, kalau seandainya sebagai business leader Anda hanya menjalankan peran entrepreneur, maka yang terjadi adalah innovative chaos. Innovative chaos itu apa? Inovasinya banyak, tapi nggak ada yang terrealisasi. Itu kalau Anda hanya menjalankan peran sebagai entrepreneur. Ya, kebanyakan inovasi, tapi nggak ada yang dieksekusi, nggak ada yang menghasilkan. Sementara kalau Anda hanya berperan sebagai seorang leader, itu namanya visionary paralysis. Itu apa? Semangat terus, bisa kita, bisa. Menjadi yang terbaik di Indonesia, bisa, bisa. Menjadi yang terbesar di Malaysia, bisa, bisa. Semangat tuh, ya. Kita akan menjadi yang terbesar, bisa, bisa.
visinya ke depan. Tapi kok bisnisnya bangkrut karena punya semangat doang, punya visi yang jauh ke depan, tapi inovasinya nggak ada, operasionalnya berantakan gitu ya. Sementara kalau Anda fokus di manajer doang, yang berperan sebagai manajer, itu terjadi operasional miopia. Operasional miopia itu apa? Sebentar-bentar Anda terjebak dengan aturan, Anda terjebak dengan SOP, ya. Anda fokus pada ketertiban, keteraturan, sehingga nggak ada inovasi, nggak ada kedepannya mau seperti apa, ya. Pokoknya harus berbasis aturan, 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 SOP, 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 SOP gitu. Ya, itu namanya apa namanya? Itu operasional miopia. Maka bahaya. Sementara kalau yang berperan itu hanya entrepreneur dan leader, manajernya enggak nih. Anda hanya memerankan diri sebagai seorang entrepreneur sama leader, apa yang terjadi? Yang terjadi chaos ya. Apa namanya? Sibuk ke sana kemari tapi nggak tertata tuh. Ya. Sementara kalau yang Anda mainkan hanya peran sebagai seorang leader dan manajer, maka stagnan karena nggak ada inovasi. Ya. Jadi bisnis Anda stagnan, semangatnya ada, gairahnya ada, operasionalnya tertib, ya. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Sementara kalau yang bermain itu hanya seorang yang Anda perankan hanya manajer sama entrepreneur, maka yang terjadi apa? Anda akan kehilangan opportunity, ya. Inovasi yang sudah ditemukan, ya, operasional yang sudah tertib, ya, apa namanya? Tidak kemudian bisa terrealisasi. Kenapa? Karena leadershipnya nggak bermain. Maka saya mengingatkan peran bisnis leader itu 3R dimainkan di tengah-tengah ini. Bisnis leader. Dia perlu memerankan sebagai seorang entrepreneur, dia perlu memerankan peran sebagai seorang leader, dan dia perlu berperan memerankan sebagai seorang manajer. Nah, berdasarkan pengalaman inilah ya, pengalaman saya 30 tahun lebih, ternyata banyak bisnis yang bangkrut gara-gara para bisnis ownernya, bisnis leadernya tidak memerankan 3R. Ayo supaya mendarah daging. 3R. R yang pertama, entrepreneur. R yang kedua, leader. R yang ketiga, manager. Maka berdasarkan ini, ya, saya bertiga nih, saya Coach Ato, ya, Coach Burhan, ya, insya Allah besok Coach Burhan akan sharing, maka kami mendirikan Akademi Entrepreneur. Jadi Akademi Entrepreneur itu hanya fokus mendampingi para pebisnis itu dalam 3R. Urusan entrepreneur, urusan leader, dan urusan manager. Kenapa? Karena kami yakin itu ketiga hal yang menyebabkan bisnis bangkrut. Itu 3 hal yang menyebabkan bisnis gak berkembang. Kenapa? Ketika bisnis leadernya tidak menjalankan peran 3R. Entrepreneur, leader, dan manager. Nah, malam hari ini saya akan fokus membahas yang manager, yang leader. Yang manajer kemarin sudah dibahas oleh Coach Ato. Malam hari ini saya akan fokus di leader dan besok insya Allah akan disamai oleh Coach Burhan membahas sebagai entrepreneur. Ya, jadi insya Allah materinya dibuat 3 hari. Ya, itu membahas manajer, manajerial, ya, kemudian leader, ya, dan kemudian peran Anda sebagai seorang entrepreneur. Saya kasih sekali lagi disclaimer, malam ini saya fokus membahas leader. Nah, pertanyaan saya, apa tugas utama? Ya, ketika kita memerankan sebagai seorang leader, apa tugas utamanya? 3 tugas utamanya. Yang ini yang bisa jawab juga dapat hadiah dari saya. Apa nih? Tugas utama yang perlu Anda mainkan ya ketika Anda berperan sebagai seorang leader. Ya, kan tadi ya, bisnis leader punya 3 peran, entrepreneur, leader, dan manager. Ketika Anda menjadi seorang leader, kira-kira apa pesan utamanya? Apa tugas utamanya? Membangun tim, membina tim, menjalankan organisasi, kurang tepat ya.
memastikan tujuan tercapai, disiplin, mendampingi, POAK ya. Wah, itu mah manajer POAK ya. Ini yang leader. Ya, tugas utama sebagai seorang leader memotivasi, ada memenangkan visi. Oke, 20 detik lagi ya. Mbak Kican tolong dilihat ya. Yang bisa menjawab dengan pas sebagaimana yang kemudian saya sampaikan dapat hadiah dari saya ya. Kalau ini karena mudah hadiahnya tidak 250.000 lah ya. Hadiahnya 100.000. Walaupun saya lihat belum ada yang tepat nih. Oke ya, 5 detik lagi. Pembagian tugas itu bukan tugas leader ya, itu tugas manajer ya. Jangan suka kebalik-balik nih. Ya, ada tugas entrepreneur, ada tugas leader, ada tugas manajer. Tugas entrepreneur itu tugasnya apa? Menangkap peluang, opportunity. Ingat ya, di dalam kata peluang ada kata uang. Ayo tangkap peluang, peluang itu tangkap jadi uang. Nah, itu entrepreneur. Kalau leader itu mengelola perubahan, ya. Urusannya dengan hati manusia, ya. Kalau leader itu kira-kira apa? Mengelola keteraturan. Ya. Oke. Cukup ya. Silakan Mbak Kican dikasih garis. Nanti yang jawabannya benar, Mbak Kican tanggung jawab ya. Kasih informasi ke saya, minta rekeningnya, malam ini langsung saya transfer. Kalau nggak malam ini, besok pagi, mumpung hari Jumat, sedekah pagi. Oke ya, tugas utama dalam hal ini berkaitan dengan peran Anda sebagai seorang leader adalah apa? Ya, satu, menginspirasi. Jadi tugas Anda itu menginspirasi anggota tim. Ya. Selain menginspirasi, yang kedua apa? Kalau sudah terinspirasi, ya, maka kemudian diselaraskan. Karena biasanya kalau sudah terinspirasi, itu motivasinya luar biasa, maka bisa sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Itu namanya filosofi kata melompat ya. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan ya. Maka tugas yang kedua adalah menyelaraskan supaya anggota timnya ini selaras, sama-sama menuju ke tujuan yang sama. Ketika kita meminta mereka pergi ke barat, semuanya pergi ke barat, menyelaraskan. Ya. Tidak kemudian di belakang itu saling melemahkan. Ya. Jangan sampai di tim Anda terjadi FGD, forum gibah discussion. Ya. Kerjaannya gibah di belakang, ngomongin Anda sebagai business leader. Itu berarti Anda tidak berhasil menyelaraskan anggota tim. Kalau sudah menginspirasi, menyelaraskan, maka tugas berikutnya apa? Memberdayakan tim. Pemimpin itu melahirkan pemimpin, pemimpin itu melahirkan orang hebat. Ya. Maka tugas utama leader 3M. Menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Siapa yang diinspirasi? Siapa yang diselaraskan? Siapa yang diberdayakan? Anggota tim. Jadi bukan diri Anda. Ya. Karena harusnya diri Anda sudah kelar. Anda sudah menjadi seorang leader, maka yang diinspirasi, yang diselaraskan, diberdayakan anggota tim. Ingat ya, Jack Welch pernah mengatakan, ketika Anda belum menjadi seorang pemimpin, sukses itu adalah bagaimana menumbuhkan diri sendiri. Tapi begitu Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu menumbuhkan orang lain. Ya, itu tugasnya. Ya, jadi menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan anggota tim. Sekali lagi ini peran Anda sebagai seorang leader yang utama ya. Kan ada peran manajer, ada peran entrepreneur. Nah, itu nanti punya tugas yang lain. Tapi kalau Anda sebagai seorang menjalankan peran seorang leader, setidaknya 3 ini harus ada. Wajib, kudu, harus menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Sampai sini bungkus ya. Guys, pertanyaannya sekarang ya. Gimana Pak kok menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan? Emang apa Pak? Boleh lebih diperdalam lagi Pak? Saya sering menggunakan logika ini. Ya. Misalnya kalau Anda pergi ke Solo, karena ternyata survei terakhir kota yang paling enak untuk didiami, terutama di masa tua adalah Solo ya, risetnya itu. Misalnya kita pergi ke Solo, kalau mau ke Solo kita naik kereta cepat, ya katakan Argo. Jakarta Solo itu berapa lama?
sekitar 8 jam kalau naik kereta. Ya. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Kereta itu bisa jalan karena ada lokomotifnya. Ya, Eh, kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Nggak jalan. Itulah pemimpin masa lalu. Semuanya tergantung sama dia. Kalau lokomotifnya rusak, maka nggak jalan. Begitu juga kalau misalnya Anda pergi umroh atau Anda pergi ke tempat lain, bisnis Anda berantakan karena ditinggal. Itu berarti Anda pemimpin argolawu atau argo anggrek. Semuanya tergantung Anda. Nah, kemarin akhir tahun 2024, Desember sama Januari, saya pergi ke Jepang. Ya, saya naik kereta. Jarak tempuhnya hampir sama Jakarta Semarang, Jakarta Solo, ya, yaitu dari Kobe sampai Yokohama. Tapi nggak memerlukan waktu 8 jam. Cuma 2,5 jam sudah nyampe. Itu kenapa? Karena saya naik Shinkansen. Pertanyaan saya, lokomotifnya ada di mana Shinkansen? Ada di setiap gerbong. Pertanyaan saya, sekarang perubahan dunia cepat atau lambat? Cepat. Berarti perlu argolawu atau Shinkansen? Perlu Shinkansen. Maka ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Maka tugas pemimpin adalah menciptakan orang-orang hebat. Dengan cara apa? Menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Maka Ronald Reagan pernah mengatakan, Ronald Reagan itu Presiden Amerika, pemimpin yang hebat itu tidak selalu harus menghasilkan karya yang hebat. Tetapi pemimpin yang hebat itu melahirkan orang-orang yang mampu menghasilkan karya-karya yang hebat. Nah, sayangnya pengalaman saya, banyak di UKM, banyak di usaha itu nggak mengembangkan anggota tim. Takut tersaingi, ya. Kemudian apa? Takut kemudian nanti diambil alih, gitu ya. Sehingga nggak berkembang anggota timnya, sehingga tidak menjalankan peran sebagai seorang leader. Maka ya, ayo ciptakan orang-orang hebat di setiap bagian Anda, di bisnis Anda. Ya, kalau saya sering mengatakan apa? Jangan sampai Anda ikut training, jangan sampai Anda keluar kota, jangan sampai Anda umroh, bolak-balik buka WhatsApp, bolak-balik nelpon anggota tim. Kenapa? Takut timnya berantakan. Kalau Anda tinggal, itu berarti pemimpin argolawu. Ya. Tapi kalau Anda tinggal, bisnis Anda masih jalan, masih berkembang, nah itu berarti apa? Shinkansen semuanya bekerja. Maka saya sering mengatakan apa? Pebisnis yang hebat itu bisnisnya tetap jalan ketika yang punya jalan-jalan. Ya, itu baru pebisnis hebat tuh. Ya. Dan biasanya kalau pebisnis jalan-jalan tuh ngapain? Bukan sekedar wisata, dia membangun relasi, dia membangun kolaborasi, ya. Sehingga apa? Perginya itu menghabiskan uang, tapi pulang bisa membawa cuan. Jadi tetap aja untung gitu ya. Ya. Nah, apakah sekarang bisnis Anda yang sudah punya bisnis bisa ditinggal? Kalau punya bisnis nggak bisa ditinggal, namanya bukan pebisnis. Itu self-employee. Ya. Anda baru menghasilkan, kalau Anda tungguin, itu namanya self-employee. Kenapa? Karena pebisnis itu menghasilkan profit melalui orang lain, melalui anggota tim. Sampai di sini bungkus, sepakat. Siapa yang bisnisnya sudah bisa ditinggal? Atau bisnisnya kudu ditungguin terus? Jadi kalau ada orang punya bisnis salon, harus ditungguin terus, ya itu namanya bukan pebisnis, itu self-employee. Kalau pebisnis, ditinggal mah bisa gitu ya. Oke, baru mulai bisnis, mudah-mudahan lancar ya. Menyala autopilot, oke. Awal-awal tentu belum autopilot ya. Tapi Anda perlu merencanakan kapan saatnya autopilot ya. Alhamdulillah sekarang saya punya 8 bisnis ya, semuanya sudah autopilot. Artinya saya tinggal sudah jalan gitu ya. Belum punya bisnis, saya doakan Abi Hasan semoga segera punya bisnis ya. Masih recheck nggak apa-apa, cek recheck ya. Kalau cek recheck kan oke aja, oke ya. Oke. Nah sekarang nggak apa-apa yang belum punya bisnis nggak apa-apa, persiapan karena perlu punya mental bisnis. Jangan sampai sumber penghasilan Anda cuma satu dari karyawan. Kalau bisa sumber penghasilannya itu banyak dari karyawan iya,
Dari bisnis iya, dari self employee iya, dari investor iya, ya. Jadi pintu rezekinya banyak, ya. Jangan sampai pintu rezekinya cuma satu, tapi pengeluarannya banyak. Ya bocor, itu namanya ember bocor. Anda nanti jadi mudah stres. Yang bagus itu apa? Sumber pemasukan banyak, ya. Maka bolehlah jadi employee, boleh, ya. Sekaligus jadi self employee, jadi business owner, jadi investor. Apakah bisa? Bisa. Saya punya banyak murid yang menjadi manusia 4 kuadran. Dia masih kerja, sekaligus dia self employee, jadi trainer, business owner, dia punya bisnis, jadi investor juga gitu ya. Insya Allah itu manusia 4 kuadran namanya. Nah, sumber penghasilannya banyak, sehingga enak, embernya nggak bocor. Jadi ada yang passive income. Jadi kalau bisa, kalau Anda mau jalan-jalan tuh pakai passive income gitu, bukan dari hasil jeripayah pekerjaan gitu ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, pertanyaannya Babe, ya, apa yang perlu dilakukan supaya saya bisa menginspirasi, supaya saya bisa melancarkan anggota tim, supaya saya bisa memberdayakan anggota tim? Apa yang perlu dilakukan, Babe? Apa kira-kira? Supaya Anda punya tim, ya, sehingga bisnis Anda tetap jalan ketika Anda jalan-jalan, ya. Punya tim orang-orang hebat di setiap gerbong, ya. Anggota tim Anda, karyawan Anda makin lama makin hebat. Apa yang perlu dilakukan? Saya menawarkan 4. Sekali lagi, ini pengalaman saya ya. Ya, jadi Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini sudah 31 tahun saya jalani, ya, dan saya kombinasikan juga dengan jurnal-jurnal, dengan hasil penelitian atau cerita-cerita orang sukses lah berkaitan dengan bisnis. Apa yang perlu dilakukan supaya Anda bisnisnya terus memberikan profit? Anda bisa mendapatkan profit lewat anggota tim Anda. Yang pertama ternyata penting itu apa? Dalam bisnis itu Anda perlu membantu anggota tim menemukan meaning dalam bekerja. Jadi greatness anggota tim, bahwa dia bekerja di tempat Anda itu bukan sekedar bekerja, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya. Sehingga sebagai business owner, sebagai business leader, Anda perlu menanamkan bahwa Anda di sini itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi Anda bisa berkontribusi untuk membantu banyak orang. Anda bisa berkontribusi untuk meringankan beban orang. Anda bisa mempermudah urusan orang lain. Anda bisa memperlancar urusan orang lain. Dan sebagainya. Dan kalau konsep di Akademi Entrepreneur itu, ya, kalau bisa bisnis yang dijalani itu memperjuangkan 4P. Apa ya? Oke, perusahaan kita berkembang, saudara-saudara, tim saya, memang kita mengejar profit. Tapi bukan sekedar mengejar profit, sahabatku, saudaraku. Bisnis kita juga mengembangkan people. Maka orang-orang yang bergabung di bisnis ini pasti saya kembangkan. Begitu kalau Anda seorang pemimpin ya, memberikan janji kepada anggota tim. Selain Anda, perusahaan kita profit sehingga bisa menggaji kalian dengan layak, maka saya pastikan bahwa bisnis kita, bisnis yang sedang kami kembangkan ini, itu mengembangkan people. Orang-orang yang di dalamnya akan terus bertumbuh, orang-orang yang di dalamnya akan terus berkembang. Ya, jadi Anda berkembang, bukan hanya sekedar rutin rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, tetapi Anda akan terus berkembang, kemampuannya berkembang, insya Allah karirnya berkembang, ya, kompetensi Anda berkembang gitu. Dan jangan lupa, insya Allah bisnis kita juga menyelamatkan planet, membuat dunia ini menjadi lebih indah, dunia ini menjadi lebih nyaman, dunia ini menjadi lebih makmur. Orang-orang bisa merasakan harga yang lebih murah. Orang-orang bisa merasakan lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih nyaman karena apa yang kita lakukan. Itu namanya kita menyelamatkan planet. Dan saran saya, kalau bisnis Anda mau berkembang, jangan lupa P yang keempat, yaitu apa? Paradise. Bahwa bisnis yang Anda kembangkan itu mengantarkan orang-orang di dalamnya, insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, kalau Anda bisa menanamkan greatness ini, sesuatu yang agung, sesuatu yang diperjuangkan, bukannya sekedar mendapat gaji, sehingga yang diingat hanya tanggal gajian saja, tapi mereka tahu bahwa orang-orang di dalamnya akan dikembangkan. Mereka tahu bahwa perusahaan di tempat kerja itu ingin menyelamatkan planet, ya.
ingin berkontribusi di bumi, dan insya Allah dikelola juga atas dasar kesadaran hubungan dengan Yang Maha Kuasa, ya. Karena apa? Karena dia ingin masuk ke paradise, ke surga. Itu saya yakin karyawan Anda punya loyalitas yang luar biasa. Kebetulan Mbak Kican, kalau di bisnis saya, di bisnis yang saya kembangkan, 4P-nya ini selalu ada. Bisnis terus mengejar profit dong. Tapi orang-orang di dalamnya harus berkembang juga dong. Ya, dan kita perlu membuat dunia ini lebih penuh loving kindness. Dunia ini terus lebih nyaman untuk diduduki, itu planet gitu ya. Dan kita pastikan bahwa yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke paradise. Kalau gitu asik atau asik banget. Kalau Anda perusahaan, kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda leader, bisa mengarahkan selalu anggota timnya untuk apa? Untuk menyadari bahwa di sini bukan hanya sekedar memperoleh gaji. Di sini juga kita mengembangkan orang lain. Di sini juga kita menyelamatkan bumi. Kira-kira karyawan Anda jadi semangat nggak? Ya. Kira-kira karyawan Anda terinspirasi nggak? Kira-kira karyawan Anda terdorong untuk bertumbuh atau enggak? Iya. Maka bisnis bukan sekedar profit, Bapak Ibu. Kalau Anda cuma ngejar profit, 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 cuan, 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 maka orang-orang terhebat di tempat Anda bisa pergi. Ya. Akhirnya apa? Nggak terinspirasi dia. Dia hanya robot berbentuk manusia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin saja dia. Robot tapi berbentuk manusia. Maka Anda sebagai seorang leader perlu menanamkan bahwa apa? Bisnis kita bukan hanya sekedar bisnis. Kita mengejar 4P. Profit, people, planet, paradise. Ada yang bisnisnya menggunakan kerangka ini? Coba kalau ada tulis ada. Ada atau belum? Kalau belum nggak apa-apa ya, berproses ya. Ya. Saya kebetulan diminta untuk menangani sebuah perguruan tinggi. Maka saya sampaikan kepada pemilik perguruan tinggi itu, kalau Anda mau bisnis dengan saya, ya, saya mau bergabung, saya mau mensupport, syaratnya 4P ini. Tentu harus ada profitnya, namanya juga bisnis. Kalau nggak ada profitnya itu lembaga sosial, ya kan? Yang kedua, people, orang-orang di dalamnya wajib dikembangkan, ya. Dan kemudian paradise, membuat dunia lebih nyaman. Maka kita pastikan lulusan-lulusan di tempat kita ini itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bumi. Dan kemudian paradise, memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu menyelamatkan kita sehingga kita bisa masuk ke surga. Kalau mau kita join, kalau enggak mohon maaf, cari partner yang lain. Karyawan yang kerja juga jadi asik, gitu ya. Oke, itu pertama, greatness. Yang kedua, nggak cukup dengan greatness dong. Apa? Growth mindset. Maksudnya apa? Mendorong anggota tim untuk selalu bertumbuh. Jadi jangan stagnan. Ya. Itu Mbak Kican masuk di dalam komunitas bisnis saya. Tanya sama beliau. Tugasnya selalu datang silih berganti, mengalir. Ya. Supaya terus bertumbuh, terus berkembang. Jangan cuma jagoan di Malang. Ya kan? Ayo terus bertumbuh. Ya. Terus belajar. Karena semangat belajar tuh, Mbak Kican sudah menulis e-book tuh, 5 e-book sesuai dengan bisnis yang dia tekuni, ya. Dan kalau Anda mau jadi seorang pebisnis, ya, Anda perlu juga menanamkan sebagai seorang bisnis leader, perlu menanamkan bahwa feedback itu menumbuhkan. Maka harusnya anggota tim Anda itu senang di feedback. Jangan, kok aku di feedback terus sih? Di feedback baper. Di feedback tersinggung, ya susah untuk maju. Dan tugas seorang bisnis leader ketika memerankan sebagai seorang leader, dia apa? Memastikan anggota timnya itu growth mindset. Terus mau bertumbuh, terus mau berkembang, terus ingin maju. Ya, terus ingin kemudian naik kelas. Terus ingin makomnya, derajatnya naik. Wah, itu pemimpin menanamkan kayak gitu, luar biasa itu. Sehingga anggota timnya itu semangat. Jangan sampai anggota tim Anda itu, ya, dari masuk kerja sampai sekarang sudah bertahun-tahun, kapasitasnya nggak naik. Kualitasnya nggak naik. Jangankan karyawan, saya driver pun saya bimbing itu untuk growth mindset.
Ya, sehingga mohon maaf ya, driver saya yang dulu dalam tanda kutip dikenal preman di kampungnya, oh sekarang jadi populer di kampungnya, Pak. Sosok suami yang sangat sayang sama istrinya. Ya. Sosok suami, sosok ayah yang sangat care terhadap anak-anaknya gitu ya. Eh, apa namanya? Saya ajari juga untuk investasi gitu ya. Itu namanya bertumbuh gitu. Ya. Jangan dibuat stagnan. Ya. Asisten saya dorong, kamu kuasai ilmu ini, kuasai ilmu ini, kuasai ilmu ini supaya bertumbuh, berkembang. Ya, suatu saat kalau kamu nggak kerja dengan saya atau keluar dari perusahaan ini, kamu tetap bisa hidup karena kamu punya keahlian. Itu growth mindset itu perlu kita tanamkan kepada anggota tim. Dan itu tugas leader. Jadi jangan sampai Anda sebagai seorang leader tidak menanamkan growth mindset kepada anggota tim Anda. Sehingga anggota tim Anda nggak berkembang. Ya. Dan kalau greatness sudah ditanamkan, growth mindset sudah ditanamkan, jangan lupa juga Anda menanamkan maksudnya apa? Menanamkan semangat kekitaan atau keterhubungan. Bahwa kita bekerja di kantor itu bukan kita sendiri, tapi kita bekerja dengan pihak-pihak lain. Dan kalau kita melakukan kesalahan, dampaknya bukan hanya ke kita, dampaknya ke yang lain. Maka kita ajarkan kita. Kenapa? Karena tim yang hebat itu lebih penting daripada puluhan orang yang berbakat namun egois. Saya tadi habis syuting video untuk YouTube saya. Jadi Anda yang belum buka channel YouTube saya, boleh nanti setelah ini buka YouTube, search Jamil Azaini. Setiap minggu saya mengeluarkan 3 video. Nah, video yang syuting tadi itu, saya membahas tentang Brilliant Jerk. Brilliant Jerk itu orangnya pinter, orangnya hebat, kompetensinya luar biasa, prestasinya hebat, ya, tapi merusak tim karena nggak punya empati, karena sombong, angkuh, karena kepintarannya gitu ya. Dan kalau menurut leader-leader kelas dunia, yang kayak gini lebih baik dipecat, walaupun dia kontribusinya besar. Itu namanya brilliant jerk, ya. Orang-orang hebat tapi merusak tim. Nah, maka tugas kita apa? Tugas kita apa? Tugas kita itu berpikir kami, bukan aku, tapi kami. Kami maju bareng-bareng, kami berkembang bareng-bareng, kami tumbuh bareng-bareng, kami mencapai target bareng-bareng. Ya, gitu kira-kira. Jadi kalau itu kemudian apa namanya kita lakukan, itu mantep itu. Ya, saya kan mendampingi banyak perusahaan ya, termasuk mendampingi BUMN itu. Ada BUMN yang ngeluh, kami rekrut mahasiswa-mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. IPK-nya pun mendekati 4,0. Tapi ketika kerja hanya nafsi, kerjanya sendiri-sendiri, egonya terlalu tinggi. Berantakan itu. Saya bilang yang kayak gini ini harus, itu namanya brilliant jerk. Ya, itu perlu segera disadarkan. Karena kalau tidak merusak ke depannya. Nah, tugas seorang leader bagaimana agar apa? Agar kemudian brilliant jerk itu menjadi yang tadinya berpikir aku menjadi kita, 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 kita. Masuk Pak Eko? Sepakat? Oke ya. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan oleh Anda? Selain greatness, growth mindset, maka kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pastikan Anda sering ngasih challenge. Berikan tantangan action. Ya kalau growth mindset itu kan tadi di pikiran. Tapi kalau challenge itu sudah action. Berikan tantangan action yang membuat anggota tim Anda bertumbuh. Maka tugas Anda sebagai seorang leader memetakan kekuatan anggota tim dan mengembangkan sesuai dengan kekuatannya. Ya. Maka anggota tim ini kelebihannya apa ya? Kelebihan ini terus gimana untuk membuat dia maju ya? Membuat dia bertumbuh ya? Itu dipetakan dan itu tugas Anda sebagai seorang business leader. Jadi jangan dibiarkan anggota timnya nggak bertumbuh. Jangan dibiarkan anggota timnya nggak berkembang. Setelah tahu kekuatannya, asah jadikan orang-orang hebat.
ya. Dan itu nikmat Bapak Ibu. Kalau Anda punya kader-kader yang berhasil itu nikmat, ya. Apalagi kalau itu sejalan dengan greatness kita, ya. Ya, kebetulan greatness saya kan ini ya. Saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi sedikitnya 25 juta orang dan mengkader 10.000 trainer, leader, dan entrepreneur supaya mereka semakin hidup sukses mulia. Jadi hampir sebagian besar trainer-trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu alumni didikan saya. Kalau trainer itu melalui Akademi Trainer, ya. Saya juga mengkader leader di berbagai BUMN, perusahaan swasta, itu melalui Kubik Leadership, ya. Dan saya juga mengkader para entrepreneur itu melalui Akademi Entrepreneur. Dan perlu Anda tahu, kalau orang bekerja, orang bergerak sesuai dengan greatness-nya, insya Allah energinya nggak akan pernah habis. Jadi kalau saya mengkader trainer, mengkader leader, mengkader entrepreneur, ya, insya Allah energinya nggak akan habis. Bahkan kadang-kadang untuk mempercepat, saya paksa tidur di rumah saya itu. Mbak Kican itu beberapa kali tidur di rumah saya, ya, didampingi sama istri saya tentunya, ya. Dan saya sudah, karena beliau juga memang sudah menyatakan mau jadi entrepreneur, sekaligus jadi trainer, ya saya temuin juga suaminya. Saya minta ridho, boleh nggak Mbak Kican menjadi wanita yang hebat? Boleh nggak Mbak Kican itu tumbuh optimal? Suaminya mengizinkan, baru kemudian saya dampingi. Jadi, kalau saya mendampingi trainer, leader, entrepreneur tuh, energi saya itu membuncah gitu ya. Jadi kalau lagi capek, terus ketemu trainer, ketemu leader, atau ketemu entrepreneur, itu semangatnya muncul gitu ya. Apalagi kalau entrepreneur yang kita dampingi itu bisnisnya berkembang gitu ya. Jadi saya senang banget ya, entrepreneur-entrepreneur yang saya bina itu ada yang sudah punya 12 cabang, ada yang punya 18 cabang gitu ya. Bahkan ada juga tuh ya yang alumni dari Akademi Entrepreneur ya, masih mahasiswa semester 5 tapi sudah punya bisnis, cabangnya ada 5 ya, 8 ya. Bayangin tuh ya. Itu kayaknya jomblo idaman tuh ya. Mbak Kican sempat ketemu ya yang di Jogja kemarin ya. Ya, itu masih jomblo, hafal Quran, sudah ngelola bisnis 8 gitu. Itu saya sebagai orang yang pernah memberikan pembekalan kepada dia itu happy-nya luar biasa. Dan yang paling seneng nih, tadi saya bilang sama istri saya, ini kok bisnis kita itu lancar ya, akhir-akhir ini banyak peluang ditawarkan kepada kita, kira-kira apa ya? Ternyata apa salah satunya Bapak Ibu? Banyak entrepreneur yang saya didik itu di bulan ini lagi umroh. Dan mereka ternyata rame-rame mendoakan saya gitu ya. Karena kalau mendoakan tuh kadang video call ya. Kalau nggak video call kadang-kadang dia rekaman. B, saya sedang di depan Ka'bah nih B. Ya, sedang mendoakan Mbak B. Ya, makasih ya B. Setelah didampingi Mbak B, bisnis saya itu bertumbuh, berkembang. Thank you ya B. Mbak B minta didoain apa? Ya, dalam bulan ini, dalam bulan awal tahun sampai tanggal 6 ini, mungkin sudah lebih dari 8 orang itu yang mendoakan, nelpon langsung dari Kebak. Itu senangnya luar biasa. Ya, dan ketika kami membekali para entrepreneur-entrepreneur itu selalu mainkan 3 peranmu sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang leader, sekaligus sebagai seorang manajer. Barangkali itu ya pengantar diskusinya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Kalau masih kurang B, masih kurang B, bolehlah nonton di YouTube saya. Insya Allah setiap minggu ada 3 video. Ya, videonya ada yang cuma 8 menit, 8 menit, tapi ada juga yang 1 jam. Nah, kalau yang 1 jam boleh Anda ikut setiap hari Sabtu pagi ya, jam 6 sampai jam 7 live. Boleh lewat Zoom, boleh lewat YouTube. Ilmunya insya Allah dibagi. Dan gratis, nggak perlu bayar. Ya. Tapi kalau mau dikader sebagai entrepreneur, apa gratis? Enggak. Kalau itu bayar. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah membuktikan selama 31 tahun, kalau mau jadi entrepreneur, minta gratis, nggak jadi. Kalau toh jadi nggak tumbuh. Mentalnya udah mental gratisan. Ya. Nggak tumbuh. Maka kalau saya mau mendampingi, Anda bayar. Ya, bayar itu sekedar untuk menunjukkan konsistensi Anda. Dan insya Allah Anda akan saya dampingi. Ya, walaupun saya berjanji mendampingi insya Allah selama 3 tahun, faktanya
banyak yang lebih 3 tahun pun masih tetap saya dampingi ya. Dan ketika pendampingan itu nggak bayar kok itu ya. Tapi awalnya memang untuk bayar supaya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Barangkali itu Mbak Kican, mudah-mudahan menginspirasi sahabat yang hadir di sini. Tepat pukul 9, sebagaimana waktu yang diberikan kepada saya. Tapi mudah-mudahan ya, kalau masih ada yang kurang jelas, boleh diskusi, boleh berbagi, terserah mau sampai jam berapa. Ya, tapi paling nggak mungkin tidak lebih dari jam 21.30 lah ya. Kalau dijadwalkan sampai jam 9 ya. Begitu Mbak Kican, saya serahkan, saya kembalikan kepada Mbak Kican. Boleh. Bagi saya materi di kelas ini itu sangat lengkap sekali dan sangat praktis. Kenapa? Karena materinya diajarkan oleh para praktisi dan langsung bisa kita praktekkan setelah dari kelas hari ini. Dan mengapa ini penting kelas ini bagi bisnis saya? Ini membantu saya mengenal tim-tim di dalam bisnis saya sehingga kami bisa upgrade, kami bisa bertumbuh dan kami tahu apa yang perlu kami lakukan untuk mengembangkan tim di dalam bisnis kami. Setelah 1 bulan menjalani mentoring di Akademi Entrepreneur, omset yang saya dapatkan itu lebih dari ratusan juta rupiah dan sudah lebih dari 20 promotor yang sudah direkrut dan ratusan testifin. Ya teman-teman, jangan ragu untuk ikut Akademi Entrepreneur supaya kita menjadi branch manager yang eksponensial. Ditunggu ya. Materi yang paling berkesan, leadership. Kenapa? Karena kita bisa memimpin orang-orang. Wow, keren sekali ya. Tepuk tangan dong buat Bapak Jamil aja ini. Wah, ini saya juga belajar juga ya teman-teman semuanya. Dan itu tadi di video tadi ada siapa? Apakah mengenali wajah saya? Nah, Rizky Chandra itu adalah saya dulu waktu pertama kali ikut Akademi Entrepreneur. Sebelum ikut, nah penampakan saya seperti itu, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah, alhamdulillah sudah 1,5 tahun ikut Akademi Entrepreneur. Buat teman-teman semuanya yang mungkin pingin nih tahu gitu ya tentang apa sih Akademi Entrepreneur itu? Tadi ada beberapa orang nih yang tanya gimana caranya supaya bisa dibimbing oleh Babe Jamil aja ini selama 3 tahun Mbak Kican. Oke. Nah, sebelum kita nanti tanya jawab kepada Babe, saya informasikan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir pada malam hari ini ada 351 orang, luar biasa banget, makin malam makin menyala sepertinya ya. Nah, yang pertama adalah, nah ini ya, dunia kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Apakah ada yang merasakan bisnisnya stagnan, nggak tahu cara meningkatkannya? Ada di sini? Nah, coba tulis di kolom komentar kalau misalnya ada. Kemudian apakah ada yang mau scale up bisnisnya, kemudian nggak tahu gimana, mulai dari mana ya, supaya bisnisnya itu scale up, tumbuh gitu, nggak di situ-situ aja. Terus kemudian nggak memiliki akses ke mentor dan komunitas bisnis. Nah, ini pengalaman saya juga teman-teman semua. Jadi saya itu sebelum ikut Akademi Entrepreneur, saya mengalami kebangkrutan sebanyak 10 kali di bisnis saya. Karena ternyata kuncinya itu adalah saya nggak punya mentor pada saat itu ya. Nah, 10 bisnis saya itu benar-benar menghilang gitu ya. Nah, terus kemudian ketemulah di Akademi Entrepreneur ini yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya. Kemudian ada yang sulit meningkatkan penghasilan atau stagnan dalam karirnya, atau mungkin sulit memulai bisnis karena takut gagal. Nah, ini semuanya dulu juga pernah saya alami, semuanya teman-teman semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang yang sedang mengalami hal ini semuanya tenang saja, karena kita punya solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah kita nanti bisa belajar di Akademi Entrepreneur, yaitu motonya adalah unleash your potential to run the business. Dan ini saya sudah membuktikan sendiri, saya ini saksi hidup ya. Saksi mata gitu karena saya adalah angkatan Akademi Entrepreneur batch 1 yang sudah 1,5 tahun dibimbing. Apakah benar Mbak Kican benar-benar dibimbing selama 3 tahun kah? Selama 1,5 tahun ini sih iya ya. Jadi jangan khawatir. Kita itu dibimbing hampir setiap minggu, ketemu sama Babe Jamil, Coach Ato, ketemu sama Om Burhan gitu ya. Terus kemudian setiap kali kita di mentoring itu selalu ada insight baru sehingga pertumbuhan bisnisnya itu nggak di situ-situ aja teman-teman semua gitu. Jadi
jangan khawatir gitu ya, karena di Akademi Entrepreneur itu benar-benar sudah teruji dan saya sendiri yang sudah membuktikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ikut, silakan boleh banget. Kita nanti akan mengadakan Akademi Entrepreneur itu di tanggal 20 sampai 23 Februari 2025 se offline-nya ya. Untuk offline-nya insya Allah juga nanti saya akan riset karena sepertinya saya butuh banget juga untuk riset gitu ya, karena sudah lama banget nih Akademi Entrepreneur 1 gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada teman-teman di sini yang daftar, nanti bisa bertemu juga gitu ya. Kita ketemu bareng-bareng di tanggal 20 sampai 23 Februari 2025. Nah, terus kemudian apa aja sih yang nanti kita akan dapatkan di sana gitu. Karena ini alumninya sudah ratusan orang yang ikut di Akademi Entrepreneur gitu ya. Terus kemudian banyak orang yang sudah merasakan impact atau dampaknya. Ini sepertinya nggak ada foto saya ini di sini. Karena dulu Akademi Entrepreneur 1 itu warnanya merah ya, menyala, terus akhirnya jadi hijau. Kayaknya nggak ada foto saya di situ ya. Nah, terus kemudian program workshop yang dirancang untuk membantu menumbuhkan bisnis Anda hingga 10 kali dengan memaksimalkan keterampilan entrepreneurship, leadership, dan manajership. Jadi kalau misalnya yang hari ini, Beh, ilmunya kurang, Beh, tenang saja. Nanti teman-teman semua, Bapak Ibu akan belajar di acara Akademi Entrepreneur tanggal 20 sampai 23 itu kita peras ya, kita peras ilmu dari mentor-mentor kita itu di tanggal 20 sampai 23 Februari gitu. Terus kemudian nanti fasilitas apa saja yang akan didapatkan? Tentu yang pertama full diskusi langsung bersama dengan mentor. Selama tanggal 20 sampai 23 ini kita akan terus-terusan didampingi oleh para mentor dari pagi sampai dengan malam. Dan amazingnya meskipun acaranya itu sampai dengan malam hari, itu kayak nggak capek rasanya. Karena apa? Karena full banget daging wagyu yang wah pokoknya nggak gimana ya cara cara menceritakan yang lebih dari daging gitu ya, bener-bener kayak luar biasa banget gitu ilmu-ilmunya, nggak ada lemak-lemaknya, bener-bener semuanya itu daging banget. Terus kemudian bisnisnya bisa mengelola bisnis cabang Steven 600 juta. Jadi teman-teman semuanya, saya juga termasuk yang salah satu eh, branch manager di Steven yang memang mengelola bisnis itu, yang kalau misalnya teman-teman beli sendiri itu satu cabang itu nilainya 600 juta rupiah, tapi di Akademi Entrepreneur nanti teman-teman akan berpeluang untuk bisa mengelola bisnis cabang seharga 600 juta. Gimana? Enak kan? Enak banget. Kita nggak usah beli, tapi kita kelola aja, tapi profitnya masuk ke kita ya. Terus kemudian bisa join komunitas eksklusif pengusaha yang saling support. Nah, ini yang saya suka dari Akademi Entrepreneur, Bapak Ibu, kakak semuanya. Karena apa? Karena di komunitas ini benar-benar saya menemukan komunitas yang positif, yang kolaboratif dan kontributif gitu. Benar-benar sangat luar biasa banget ya, karena komunitasnya ini nggak ada tuh komunitas yang saling jegal sana sini gitu ya. Mental kepiting itu nggak ada banget di sini. Tapi di sini itu mentalnya, semangatnya adalah semangat bertumbuh dan growth mindset tadi, karena Babeh Jamil selaku mentor itu benar-benar apa ya, memberikan perannya sebagai leader tadi ya. Nah, terus kemudian digembleng selama 4 hari 3 malam di villa di Bogor. Wah, enak ya, Bogor adem gitu ya. Kayaknya kalau belajar itu memang butuh yang seger-seger, yang adem-adem gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di tempat yang suasananya oke, sejuk gitu selama 4 hari 3 malam villa di Bogor. Nah, terus kemudian, nah ini nanti yang konsep yang akan kita pelajari ya, gitu. Ada winning strategi, ada bagaimana caranya membuat winning team, kemudian winning action, dan winning review. Nah, tentunya ini nanti akan kita pelajari dan memang terbukti melahirkan miliarder. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang ya, saya adalah salah satu yang dicetak oleh Akademi Entrepreneur dalam waktu 1 tahun pun juga omsetnya sudah sampai miliaran. Wah, keren ya. Masya Allah. Dan kalau misalnya ada yang tanya-tanya, Mbak Kican, investasinya berapa ya? Oke. Ini saya akan spill ya, nggak spill lagi gini. Saya akan kasih tahu gitu ya, bahwa investasinya itu adalah yang kabar baiknya, yang pada malam hari ini nih, daftar langsung nih ya, sampai kegiatan webinar besok ya, itu akan mendapatkan voucher sebesar 1,5 juta rupiah. Ini 1,5 juta itu seharga 1 gram emas lebih ya.
gitu kalau sekarang ya. Itu lumayan banget ya, Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu kalau misalnya join pada malam hari ini banget atau besok sampai besok, tapi kayaknya malam ini deh. Karena apa? Karena ini nih dari 9.500.000 itu hanya membayar sebanyak 8 juta. Wah, 8 juta ini kecil. Nggak, menurut saya ya. 8 juta ini kalau misalnya kita mendapatkan value yang sangat luar biasa, Bapak Ibu gitu ya, ini akan jadi berlipat-lipat. Jadi biaya investasi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu, dibandingkan dengan kita mendapatkan mentoring selama 3 tahun, dan itu free mentoringnya. Terus kemudian nanti kita juga akan mendapatkan peluang untuk jadi miliarder, dan saya sudah membuktikan sendiri. Wah, 8 juta ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu semuanya. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Ini saya nggak omon-omon ya, karena saya memang sudah membuktikan sendiri. Kalau di konsep Steven, saya adalah seorang thinking, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa thinking ini orangnya objektif gitu. Nggak mengada-ngada gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini dia. Hanya terbatas untuk 10 orang pertama saja yang mendaftar. Dan dari kemarin gitu ya, sudah ada beberapa, bahkan ada banyak kayaknya yang sudah mendaftar gitu ya. Jadi yuk langsung saja hubungi. Nanti ada tim kami yang share nomor yang ada di chat ya, chat box gitu. Silahkan langsung dihubungi saja. Jangan sampai admin-admin kami ini dibiarkan tertidur pulas gitu. Tanya aja apapun itu gitu ya. Semuanya jangan lewatkan, karena ini benar-benar kayak murah banget sih kalau menurut saya. Karena menurut saya itu murah itu adalah ketika kita membayar tapi value-nya itu lebih dari yang kita dapatkan, tuh murah banget. Ini sih murah banget gitu. Saya nggak bohong ya. Terus kemudian, nah bagi ada yang mendaftar program ini selama 3 hari, nah masih ada bonusnya ya kan? Sudahlah tadi dipotong 1,5 juta, terus kemudian 9.500.000 jadi 8 juta. Ini Akademi Entrepreneur baik banget sih. Kenapa nggak bet satu aja nih yang diginiin dulu ya? Karena dulu saya mendaftarnya nggak segitu, Bapak Ibu, lebih mahal dari itu ya. Wah, wah ini kalau dibilang curang sih enggak gitu ya, tapi kalau dibilang nggak curang tapi ya iya gitu ya. Nah ini tambahannya itu adalah bonusnya kalau misalnya nanti mendaftar di periode kita mengadakan webinar ini, maka yang pertama adalah Bapak Ibu akan mendapatkan video dari Kang Dewa Eka Prayoga dengan Extreme Growth Hack Business dan Income naik 10 kali. Nah, ini eksklusif banget ya. Tidak didapatkan di tempat yang lain dan hanya khusus yang daftar selama periode webinar. Apalagi nggak cuma di situ aja, nggak berhenti di situ aja, tapi juga akan mendapatkan video dari Pak Burhan Solihin, ya kan? Hack ide bisnismu agar melesat. Wah, ini mantap sih ya, karena Om Burhan ini bener-bener, saya manggilnya Om ya. Om Burhan ini bener-bener bisnisnya udah di mana-mana ini. Ini seorang sosok yang humble gitu ya, karena kalau katanya kalau orang Jawa Tengah itu kalau kalau punya bisnis itu kan yang humble, yang nggak terlihat. Beliau tuh punya banyak bisnis, nah begitulah Om Burhan gitu ya. Jadi diam-diam itu bisnisnya luar biasa menggurita kemana-mana ya, layaknya seorang nge-thinking yang pinter bikin sistem gitu. Nah ini teman-teman akan gratis mendapatkan video dari Om Burhan Solihin dengan hack ide bisnismu agar bisa melesat. Terus kemudian, wah nggak sampai di situ aja ternyata ya. Banyak banget bonus-bonus yang akan didapatkan. Video trik penjualan seharga 199.000. Video sustainable profit metric strategi seharga 4.800.000. Wah, ini sih kalau saya langsung saya duitin ini ya. Kalau misalnya saya apa namanya ini saya langsung riset, ini yang riset ikut boleh dapat ini enggak sih gitu. Karena ini nih kemarin nggak kita dapatkan ini di Akademi Entrepreneur 1. Ini privilege banget nih buat Akademi Entrepreneur yang sekarang nih ya. Video amazing personal branding seharga 2.500.000. Video menjalani profesi hidup yang gue banget seharga 800.000. Video dinamik digital marketing strategi. Wah, 3 juta ini kalau ditotal ini sudah berapa ini jumlahnya ya? Checklist personal branding, mind map, video creating, mind map powerful selling, dan mind map exponential sales funnel. Wow, ini amazing, super duper luar biasa nih kalau di total sudah puluhan juta rupiah ya. Kita hanya membayar 8 juta tadi, benar-benar kayak so worth it itu kakak semuanya. Jadi tunggu apa lagi sih gitu. Kalau saya mah sudah dan transfer gitu ya. Nah, kalau misalnya tertarik silahkan menghubungi di nomor ini ya.
Nah, ini ada Kak Via nanti akan membantu kakak semuanya. Kak Via, by the way, masih jomblo atau sudah ada pasangan nih Kak Via? Nanti bisa sekalian tanya-tanya ya. Silakan jika mau mendaftar, boleh banget. Atau yang mau ngulik di Instagramnya, boleh langsung ke @stevengenetik atau langsung menuju ke webnya saja. stevengenetik.com/AE. Nah, itu dia teman-teman semuanya gimana? Menarik atau menarik banget nih. Wah, kayaknya sudah ada yang langsung gercep menghubungi Kakak Via nih pada malam hari ini ya. Wah, keren banget ya. Oke, kakak semuanya boleh banget. Nah, ini sudah tidak sabar. Silahkan. Saya buka sesi pertanyaan nih. Babeh Jamil aja ini, silakan boleh yang mau bertanya, boleh silakan langsung raise hand. Nah, benar ya Kak, sangat menarik saya mau daftar, buruan, daftar. Karena ini murah banget, ya. Sangat-sangat murah banget Kak semuanya. Ini saya saksi hidup nih ya. Bukan omon-omon ini. Silakan boleh, ada yang mau raise hand untuk bertanya kepada Babeh Jamil aja ini? Silahkan, ada yang mau raise hand? Atau sambil nunggu ada yang mau raise hand, kayaknya ini semuanya pada sibuk untuk ngechatin Kakak Via ini, Beh. Karena mau daftar semuanya ini sepertinya ya. Ini kayaknya semuanya sudah roman-romannya ini sudah dulu-duluan nih karena cuma 10 10 ini nih tadi ya, 10 orang saja nih. Oke. Sambil menunggu yang raise hand, ini sudah ada pertanyaan nih, Beh, di kolom Q&A ya. Tapi sayangnya tidak ada namanya nih ya, anonimus. Mungkin beliau sudah keluar atau masih anonimus ini. Ini pertanyaannya, Beh. Assalamualaikum, Mbak Beh. Izin bertanya, saya pernah memiliki usaha, akan tetapi seringkali di tengah jalan itu kehabisan modal, padahal secara keseluruhan selalu habis dagangannya. Nah, tipsnya gimana nih, Beh, untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, boleh dijawab dulu, Beh? Ya, tipsnya belajar 3 peran yang tadi, 3 R, ya. Peran sebagai entrepreneur, sebagai leader, sebagai manajer. Kalau kemudian ternyata, loh, ini perusahaan bisnisnya untung kok kemudian cash flow-nya di tengah jalan gagal, boleh jadi manajership-nya berantakan gitu ya. Apa namanya? Operasionalnya kurang excellent. Dan insya Allah kalau Anda di Akademi Entrepreneur nanti diajarin gimana supaya operasionalnya excellent gitu ya. Karena banyak perusahaan yang untung tapi bangkrut ya, untung tapi kemudian tutup. Kenapa? Karena cash flow-nya tidak lancar. Nah, itu bagian dari yang juga diajarkan. Oke, Gitu. berarti memang harus banget daftar ke Akademi Entrepreneur ya, Be, supaya nggak boncos-boncos. Ya, 8 juta mah mungkin kerugian kita lebih dari 8 juta ya. 8 juta Dan tapi itu dan ya. biasanya kalau pebisnis yang sejati itu kendalanya bukan modal. Karena modal itu biasanya banyak yang nawarin. Betul. Kendalanya apa, Be? Ya, itu Hah? tadi. Kendalanya ya 3 R tadi masih lemah. Jadi 3R kalau tadi ya. kalau Yes. skala 1 sampai 10 harusnya 3 R itu perannya itu sebagai entrepreneur, sebagai leader, sebagai manager. Ya skala 1 sampai 10 nilainya 7 lah ya. Lah kalau Anda nilainya masih 4 berarti kan di bawah 5. Ya kemungkinan bisnisnya bangkrut. Maka dinaikkan dong ilmunya. Ibaratnya gini, nih Mbak Kican saya ngangkat botol nih. Ya, ini bukan sponsor ya. Kuat nggak saya? Kuat. Saya sekarang punya cucu, usianya 6 bulan. Saya suruh ngangkat ini, botol ini kuat nggak? Nggak kuat. Kenapa? Karena badannya masih kecil dibandingkan botol. Tapi saya kuat karena badan saya lebih besar dibandingkan botol. Artinya apa? Kalau Anda kemudian bisnisnya ingin maju, pastikan kemampuannya naik. Ya, sehingga badannya membesar istilahnya ya. Badannya besar itu eh, apa? Sehingga menjadi enteng. Atau logika gini, semua yang hadir di sini masih tersisa 278, bisa jalan kaki? Bisa. Naik mobil, bawa mobil, mulai berkurang. Karena bawa mobil itu perlu ilmu, perlu SIM, surat izin mengemudi. Nah, sekarang saya tawarkan kepada Anda. Mau Anda saya traktir jalan-jalan ke Eropa gratis? Mau nggak? Mau. Jalan-jalan ke Eropa gratis. Kalau Mau? saya sih mau, Be. Nah, tapi pilotnya Mbak Kican. Wah, Pesawatnya pilotnya Mbak Kican. Mau? apa katanya Pak Jahit, Be? Nggak mau. Kenapa? Karena Kak Septa, untuk menerbangkan pesawat itu perlu tombol-tombolnya lebih banyak yang perlu ditekan. Nah, dalam bisnis juga begitu. Kalau bisnisnya masih sederhana, itu ibarat orang jalan kaki.
Mulai rumit ibarat orang bawa mobil. Tapi kalau bisnisnya mau berkembang, mau terbang melesat, itu pastikan kita tahu tombol-tombol mana yang perlu ditekan. Artinya apa? Ilmu-ilmunya perlu ditambah. Jadi jangan sampai ilmunya pas-pasan, ilmu nyupir mobil dipakai bawa pesawat. Ya pesawatnya nggak terbang. Kalau toh terbang nggak bisa mendarat. Ya begitu juga kalau bisnis kita berkembang, ya ilmunya perlu dikembangkan. Wong sampai sekarang saya juga masih belajar apa berkaitan dengan bisnis ya. Kenapa? Karena bisnis saya sekarang kan melebar juga ya, menambah bukan hanya ada di Indonesia ya, ada di negara lain juga. Berarti ilmunya perlu nambah. Kenapa? Karena saya tidak mau bisnis saya nyungsep. Jadi ilmunya ditambah supaya tadi ngangkat botol lebih ringan atau bisa menerbangkan pesawat karena kita punya ilmunya. Kalau enggak siap-siap bisnisnya bangkrut gitu kira-kira. Yes. Oke, terima kasih Babe. Jadi kuncinya adalah menaikkan kapasitas diri ya, Be, dengan cara ilmu karena bisnis itu butuh banget ilmu. Ya, apalagi owner-owner bisnisnya ada di sini kalau nggak ada ilmunya ya zong juga gitu ya. Oke, terima kasih Babe atas pertanyaannya. Silakan ini udah ada yang raise hand, ada Ibu Riati di Kudus. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Nah, Malam berarti warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Be mau tanya, saya baru ikut promotor tuh 2 bulan. Nah, selain jadi promotor, saya masih bekerja sebagai PNS. Kira-kira untuk ikut di Akademi Entrepreneur itu, eh, kira-kira gimana, Be? ya nggak apa-apa nanti konsultasi sama kontak person yang bisa dihubungi ya, Bu Riyadi ya. Tapi kalau saran saya, kalau kita belajar lembaga apa kuadran Kiyosaki itu kan ada 4 ya. Employee, jadi seorang karyawan, ya Bu Riyati sekarang ASN, berarti boleh jadi penghasilan dari situ ada. Jadi self employee itu ya kita kerja kalau dibayar, kalau kita kerja. Saya trainer dibayar kalau saya kerja, ya. Kalau enggak, ya enggak dapat. Itu namanya self employee. Ada sumber penghasilan ketiga yaitu business owner, berarti kita punya bisnis, ya, atau kita jadi investor. Nah, kalau di Akademi Entrepreneur anda diajarkan atau diajak bukan jadi employee, bukan jadi self employee, tapi jadi business owner, ya. Jadi business owner itu artinya apa? Kita mendapatkan uang lewat orang lain, bukan lewat kita. Ya, kita sebagai seorang business owner itu uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Garis besarnya begitu, Bu. Saran saya silahkan direnungkan, konsultasi sama nomor kontak yang ada di situ. Insya Allah yang ditelepon itu tidak akan menjerumuskan ya. Untuk kemudian kira-kira milih profesi apa ya yang tepat ya, apakah bahkan kalau Anda kemudian bergabung di Akademi Entrepreneur dan nanti dapat ilmu-ilmu dari kita, boleh jadi yang tadinya employee sudah business owner kita dorong untuk jadi self employee. Anda jadi trainer. Ya, trainer dari mana? Dari materi-materi yang sudah kami siapkan. Jadi insya Allah peluang pintu rezekinya itu makin banyak. Ya kayak Mbak Kican itu ya, selain dia business owner, sekarang dia jadi trainer. Bahkan kemarin saya bawa ke Malaysia, ketemu Bang Asman, ya, apa namanya, untuk kemudian sama-sama belajar di Malaysia kemarin. Mbak Kican menjadi lead fasilitator di sana, lead mentor. Saya menjadi trainer di Selangor kemarin ya. Bulan Januari kemarin. Yap, intinya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan ya, Be ya. Nggak apa-apa, boleh. Iya. Oke, terima Kalau saya kasih. malah ngajak kalau Anda promotor, ayo naik kelas. Kalau promotor itu kan kita self employee. Kalau mau naik kelas berarti jadi business owner, jadi brand manager. Boleh. Tapi sudah ada brand manajernya, Be. Loh enggak kan brand manager saya diamanahi oleh pemilik Steven untuk mengembangkan 200 brand di Indonesia, brand manager cabang. Dan sekarang belum nyampe itu. Jadi boleh tuh nanti pegang cabang mana gitu ya. Kalau Bu Riyati beli sendiri, satu cabang itu harganya 600 juta. Tapi kalau dengan kami, uangnya modal 600 juta kami yang nyari. Iya, Ibu yang kemudian menjalankan bisnisnya. Itu Bu Riyati. Ya, terima Jadi kasih, tidak Be. perlu mengeluarkan 600 juta. 600 jutanya saya yang tanggung jawab kami lah gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Wabarakatuh. Terima kasih Bu Riyati. Wah, itu ya. Jadi teman-teman semuanya, siapapun di sini boleh banget join di Akademi Entrepreneur ya. Kalau mau menaikkan kuadran, jadi nambah kuadran juga boleh banget ya. Oke, di sini ada yang raise hand lagi. Ada Kak, ini kakak, ibu, atau bapak ini, Arta. Boleh? Halo, Halo Kak. Oke, silakan Ibu. Ini Ibu ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta, saya dari Pagaralam, Sumatera Selatan. Tahun yang lalu saya ikut WSL 1 dan 2, pembicaranya adalah Pak Babe Jamil waktu itu, dan saya waktu itu ini Babe dapat voucher untuk ikut entrepreneur, tapi belum bisa diikuti. Apakah voucher itu masih berlaku sekarang atau enggak? Pertanyaan kedua, ketika kita mau investasi, main saham, itu minimal dana berapa gitu, biar kita bisa jalan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. pertama, kalau untuk urusan teknis saya tidak menguasai. Ibu nanti langsung kontak kepada nomor telepon yang ada. Insya Allah prinsipnya kalau saya sudah bilang sama tim saya, pokoknya kalau ada orang maju jangan dipersulit, ya, dipermudah. Dan ingat ya, itu adalah greatness hidup saya. Sebelum saya meninggal, saya ingin menginspirasi, berkomitmen menginspirasi 25 juta orang dan 10.000 diantaranya jadi trainer, leader, entrepreneur. Maka kalau menghambat orang untuk jadi entrepreneur, berarti kamu menghambat greatness saya. Jadi diperlancar urusannya. Ya, tapi tadi yang saya katakan, kalau diperlancar kenapa nggak gratis? Kalau emang Pak Jamil mahal terus ya? Enggak, saya juga punya program yang gratis. Anda kalau mau ikut program saya gratis, ada. Yaitu ikut Tahfiz Leadership. Programnya 10 bulan, gratis, nggak perlu bayar. Wah nanti kurang gizi, gizinya dijamin. Wah nanti dicarikan alat mencari sumbangan. Insya Allah nggak nyari sumbangan. Jadi program itu ada proporsinya ya. Yang gratis ada. Tapi kalau mau jadi entrepreneur ya mentalnya jangan gratisan lah ya. Perlu ada investasi. Kenapa? Karena hasilnya itu ya insya Allah kalau Anda investasi di Akademi Entrepreneur dan Anda menjalankan program yang kami jalankan, insya Allah nggak sampai 1 bulan sudah balik modal itu ya. Bisnis mana yang 1 bulan balik modal? Kayaknya susah deh ya. Saya sudah mendampingi, saya sudah jadi pengusaha sejak saya mahasiswa dulu. Susah punya bisnis kalau kemudian balik modalnya itu kurang dari 1 bulan. Nah, berkaitan dengan saham, yang jago saham itu Coach Burhan. Coach Burhan itu jago main saham. Besok silahkan ditanya ya. Jadi Coach Burhan itu besok yang akan memberikan materi entrepreneur. Selain dia jago main saham, dia juga punya bisnis ya. Itu bisnisnya sudah hampir 70 cabang di seluruh Indonesia itu ya. Dan orangnya low profile ya. Karena banyak ya orang yang kesohor tapi tekor. Orangnya kesohor tapi tekor. Dikenal mana-mana tapi dompetnya kosong. Tapi ada orang yang tidak kesohor, tapi saldo tabungannya di mana-mana. Itu salah satunya Coach Burhan itu. Dari segi popularitas, saya lebih populer dari Coach Burhan. Tapi dari segi investasi, beliau lebih banyak dibandingkan saya. Nah, itu besok akan mendampingi Anda urusan entrepreneur. Silakan Bu, ya, besok bisa tanya ke Coach Burhan. Atau mungkin bukan tanya, bahkan boleh konsultasi langsung. Kira-kira gimana main saham yang bagus. Kenapa? Dia pernah ikut kelas saham yang bayarnya itu nggak kecil, mahal, dan dia ikuti. Maka dia ahli itu ya. Itu kira-kira. Karena kalau saya kebetulan aliran bukan aliran pemain saham. Kalau saya bisnisnya bisnis real ya. Jadi saya selain bisnis owner, saya jadi investor di bisnis-bisnis yang kelihatannya menguntungkan gitu. Kira-kira gitu, Bu. Baik, terima kasih Babe. Gimana Bu? Oh oke baik. Ini kayaknya semuanya ini pingin banget nih Be ikutan Akademi Entrepreneur Be. Wah ini kayaknya memang benar sih kata Babe tadi. Mana ada bisnis yang investasinya balik dalam 1 bulan Be. Plus Mbak Kizan, banyak berkali-kali lipat pula ya Be. Mbak Nggak balik Kizan, aja gitu ya. Mbak Kizan. Ya Be. Saya ini pelajaran aja ya. Saya kalau memilih sekolah buat anak saya lihat sekolahnya dan kemudian saya lihat gurunya. Gurunya itu menyekolahkan anaknya di situ atau enggak?
Betul, Kalau setuju. gurunya nggak menyekolahkan di situ, berarti dia ragu dengan kualitasnya. Ya kan? Betul. Begitu juga di Akademi Entrepreneur. Di Akademi Entrepreneur, anak saya aja saya minta untuk sekolah. Bahkan mantu saya minta untuk ikut. Jadi walaupun sekarang anak saya baru usia 20 tahun, sudah punya istri, punya anak satu, ya alhamdulillah secara finansial bisa tercukupi karena mempraktekkan ilmu dari Akademi Entrepreneur, tentu atas izin Allah ya. Tapi termasuk mantu saya itu, kamu wajib ikut ya. Dan sekarang mantu saya itu masih kuliah juga ya. Yang itu mungkin sebagian Anda tahu ya, yang nikah di Masjidil Haram itu sama anak saya itu ya. Selain dia kemudian masih kuliah, kehidupan sehari-harinya dari bisnisnya dan itu jalan. Jadi kalau itu nggak berkualitas, saya tidak akan memaksa anak saya dan mantu saya untuk ikut Akademi Entrepreneur. Iya Be, betul Be. Apalagi guru-guru kita ini, Babe Jamil aja ini, Coach atau Om Burhan dengan guru-guru yang lainnya juga yang ada di Akademi Entrepreneur itu ilmunya itu wah mahal-mahal teman-teman ya Bapak Ibu. Ilmunya mahal tapi kalau kita masuk ke Akademi Entrepreneur itu gratis semuanya dikasih. Udah-udah kayak ini itu loh guru-guru kita mentor-mentor yang ada di Akademi Entrepreneur gitu sudah tidak usah diragukan lagi benar-benar ilmunya itu wah mantap-mantap deh pokoknya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini tadi ada Ibu siapa tadi yang mau bertanya. Sudah nggak jadi rasain Bu? Itu Narjis Baraba. Iya, tadi ada satu lagi yang sudah 2 kali raisen kalau nggak salah, saya lupa tadi siapa namanya. Boleh raisen lagi Ibu sambil menunggu. Nah, silakan Kak Narjis Baraba. Ibu boleh. Ini kayaknya malam hari ini yang terpesona ini para cewek-cewek nih Be ya. Ini bapak-bapaknya kemana ini? Oke, silakan Kakak. Ibu. Assalamualaikum Pak Jamil Zaini. Salam beserta Bu Narjis ya. Kebetulan saya kenal Steven ini dari adik saya promotor Pak. Terus beliau pernah ikut Tahfiz Leadership juga 3 tahun lalu kayaknya. Ya. Ini alhamdulillah kebetulan saya kakaknya. Alhamdulillah punya bisnis 2. Dari fashion kebetulan saya ngerjain sendiri tapi ada konveksi yang menjahit. Hanya saja saya punya bisnis kuliner. Kebetulan tim saya itu keluarga semua. Karena saya baru pertama kali bisnis kuliner, jadi takut ya namanya karyawannya, takut istilahnya keuangannya berkurang atau barangnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, tapi ada kendala karena mereka keluarga ya. Jadi di antaranya banyak yang santai gitu kerjanya karena menganggap ini punya saudaranya gitu. Kalau dikasih semangat juga nggak semangat. Jadi saya bingung gitu terhadap mereka. Kalau leadernya sih alhamdulillah keluarga juga, tapi leadernya bisa dibilang bagus ya. Cuman tim yang lainnya ini nih. Saya bingung gimana ningkatin semangatnya mereka gitu. Padahal udah saya kasih semangat, saya kasih greeting, terus saya selalu bilang ada peningkatan bisnis, kalian yang lebih utama gitu. Ya, berpaling berapa lama habis itu balik lagi kinerjanya sama lagi gitu. Ini mohon sarannya gimana ya Pak Jamil Zaini ya? Saya kebetulan mendampingi banyak bisnis keluarga juga ya, dan saya juga punya bisnis keluarga. Bahkan di dalam bisnis keluarga itu ada yang atasannya itu atau dari segi kepemilikan saham anak saya dan mantu saya lebih besar dari saya. Maka saya menempatkan diri sebagai seorang pengusaha, ya sudah karena dia pemegang saham dominan, saya kalah, ya urusan ini saya hormat, walaupun dia anak saya, walaupun dia mantu saya, ya. Nah, gimana kalau kemudian di ngelola bisnis keluarga, maka gimana supaya bisnis keluarga itu tertata dengan baik? Yang 3R tadi dipraktekin aja, Bu. Dipraktekin aja dulu ya. Iya kan ada aspek manajerial, ada manajer, ada aspek leadership, ada aspek entrepreneurship. Biasanya hal itu tidak jalan karena salah satu di antara aspek itu nggak jalan, ya. Sehingga semaunya, ya. Sehingga kemudian kadang malah ada yang datang telat, pulang cepat gitu ya. Sama Bu Narjis dipanggil nih, kenapa kamu datang telat, pulang cepat? Dan jawabnya juga keren juga. Mohon maaf, ya. Dalam hidup saya punya prinsip. Dalam 1 hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan.
tadi saya datang terlambat, maka pulang tidak boleh terlambat gitu. Dan kalau dalam istilah bisnis, Bu Narjis, itu ada istilah innocent fraud. Innocent fraud itu apa? Salah tapi tidak merasa salah. Kalau ibu punya tim yang innocent fraud, ya salah tapi tidak merasa bersalah, itu berbahaya. Ya. Jadi justru yang bermasalah yang seperti itu ada. Nah, ya, itu kalau dibiarkan ya bisnis Anda nggak akan bertahan lama. Ya, itu namanya innocent fraud, itu berbahaya. Ada orang berbuat maksiat tapi tidak sadar berbuat maksiat. Ada orang berbuat salah tapi dia tidak sadar berbuat salah. Itu bisa merusak bisnis. Kalau di tempat saya panggil tuh Bu. Satu, ada 3 alternatif. Satu, kamu memperbaiki perilakumu. 2, kalau kamu nggak mau, maka ajukan surat pengunduran diri. 3, kalau kamu nggak mengajukan surat pengunduran diri, maka 3, saya pecat kamu. Kenapa? Karena penyakit itu menular ya di bisnis. Kalau ada orang males dibiarkan, nanti yang lain ikut ketularan males. Ya. Kalau ada orang hianat dibiarkan, nanti yang lain ikut berkhianat gitu. Nah, maka ya bisnis dikelola secara, kalau saya Bu, bisnis itu pokoknya dipadukan ya, secara profesional dikelola, dan jangan lupa juga menggunakan pendekatan spiritual. Jadi 2 hal ya, profesional dan spiritual. Sehingga yang 4P tadi tercapai. Ada profit, pengembangan people, planet, dan paradise. Nah, gimana supaya itu lengkap? Maka Ibu perlu memperdalam peran sebagai seorang business leader itu tadi. Sebagai seorang entrepreneur, itu perannya banyak loh itu. Ya. Sebagai seorang leader, perannya juga banyak. Dan sebagai seorang entrepreneur, perannya banyak. Loh kok banyak sih? Kok bisnis banyak? Ya, wong untungnya banyak, ya kita harus mengeluarkan energi lah ya. Jadi, apalagi kalau kemudian dijadikan bisnis itu sebagai greatness kita. Itu nanti kita bisnis nggak ngerasa sedang bisnis, Bu. Bisnis seolah-olah sedang menjalankan hobi. Ya, menuntaskan misi di muka bumi, maka enjoy, asik gitu. Nggak jadi beban. Nah, tapi kalau ada yang kayak tadi, pandangannya masih kayak tadi, pasti itu menjadi beban. Ngapain kita bisnis? Bisnis itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya, hidup, ya kan? Jadi kalau dengan bisnis Anda tambah stres, jadi tutup aja bisnis ya. Ya, harusnya dengan bisnis itu hidup kita jadi lebih mudah, lebih enjoy. Ya, kalau kita sebagai kepala rumah tangga punya waktu godain istri, punya waktu bermain sama keluarga, dan kemudian kita mau jalan-jalan ke luar negeri juga gampang, mau umroh gampang, ya. Jangan sampai mikirin bisnis terus, itu artinya kita menjadi budak bisnis, ya. Kalau orang kantoran budak korporat, jangan sampai kita menjadi budak bisnis kita. Harusnya bisnis kita itu yang menjadi budak kita. Gitu kira-kira. Nah, detailnya kayak apa tentu nggak bisa diceritakan dalam waktu ini. Ya, Ibu bolehlah gabung di Akademi Entrepreneur ya, Bu. Jangan ini banget deh, masuk banget istilahnya. Insya Allah ntar dipraktek terusan makin maju. Terima kasih Pak. Sama. Baik, terima kasih Bu Nardis. Wow, Masya Allah ya. Ada lagi yang mau bertanya langsung kepada Babi Jamil? Silahkan. Hitung sampai 3. Kalau nggak ada ya sudah cukup. Ya. 1, 2, 3 berarti nggak ada. 1, 2, 3. Oke. Tadi ada yang bertanya nih, Bebe, kalau misalnya nggak ikut Akademi Entrepreneur sekarang, ada nggak batch selanjutnya? Nah, ini kayaknya belum tentu ada ya, Be ya, karena nggak tahu nih untuk kedepannya bagaimana ini, Be. Mending ikut sekarang aja kayaknya ya, jangan ditunda-tunda karena belum tentu juga gitu. Wah, ini akhirnya ada satu lelaki. Nah, pada malam hari ini silahkan Pak Agung dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum ada yang bapak-bapak, saya mewakili bapak-bapak tulen nih, Be. Sebenarnya kalau sesi pertanyaan mungkin insya Allah nanti di kelas aja, Be. Saya cuma benar-benar terima kasih, Be. Ada Babeh di sini, entrepreneur yang benar-benar mau berbagi, Be. Saya pertama kenal Babeh itu dari YouTube Gross Mila atau apa gitu, Be. Terus Mila Gross. Ya, Mila Gross ya. Wah, nih keren banget nih. Sharing itu aja, Beh. Terus saya kenal sama buku yang Tuhan Inilah Proposal Hidupku. Aduh, itu ngena banget, Beh.
Saya terima kasih banget dan saya pelan-pelan ngikutin Beh. Saya memang cita-cita jadi pengusaha juga. Mohon doanya Beh dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita di sini dilancarkan, dimudahkan ya. Bareng-bareng kita ini maju bersama. Mungkin kalaupun perlu pertanyaan Beh, saya sebenarnya agak kebingungan satu hal di Beh dari beberapa ini. Setelah saya coba ikut kelas-kelas training seperti itu Beh, ternyata semakin banyak yang kita tahu itu, ternyata banyak juga ternyata yang kita belum tahu gitu Beh. Jadi banyak ilmu-ilmu yang seharusnya kita pelajari gitu Beh. Sampai pada akhirnya saya agak kewalahan nih yang mana dulu yang perlu saya prioritaskan gitu kan. Ini juga penting, ini juga penting. Sedangkan usia kan juga terus bertambah. Ya. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa saya sepertinya belum tahu tentang kurikulum hidup saya, Beh. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih kita caranya menyusun kurikulum hidup terbaik untuk hidup kita? Kan kurikulum itu kalau di sekolah kan ada ya, kelas 1 SD itu ya apa yang harus dipelajari, apa indikator keberhasilannya apa, kelas 2 apa, terus ujiannya kayak seperti apa. Tapi di luar bangku sekolah itu harusnya kan juga bayi usia 2 tahun itu apa sih yang perlu dipelajari mereka, usia 5 tahun bagaimana gitu kan. Seperti saya tuh usianya 30-an udah bentar lagi 40 Beh. Apa yang mesti dipersiapkan nanti kalau untuk usia 40. Itu mohon referensi seperti itu Beh, apa buku atau pelatihan apa yang perlu untuk menyusun kurikulum hidup. Terus kalau memang ini mungkin masukkan juga Beh di kelas yang mengasah hati bersama Babeh itu kan yang tiap hari Sabtu pagi. Boleh juga Beh khusus membahas gimana trik-trik menyusun kurikulum hidup agar hidup kita tuh lebih efektif dan efisien Beh. Nggak sekedar ikut-ikut arus gitu aja Beh. Makasih banyak Beh. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini pertanyaannya dalam ya Mas Agung, makasih ya. Kalau saya gini Mas Agung, saya setiap akhir tahun ya itu keluarga saya kumpulkan. Biasanya tanggal 31 orang lain pesta kembang api, di rumah itu kumpul. Kalau nggak di rumah kita nginep di hotel atau kita nginep di villa. Ngapain ngumpulnya? Anggota keluarga diminta untuk menyusun proposal hidup. Ya. Dan kemudian diminta untuk presentasi. Ya. Jadi tahun 2024 kemarin juga saya lakukan, tapi karena saya ada tugas ke Jepang, ngisi training di Jepang, itu presentasinya tidak tanggal 31, tapi tanggal 24, 25 kan libur tuh. Kita nyewa villa di Puncak, kemudian kami presentasi. Saya presentasi, ini proposal hidup yang mau Bapak canangkan di tahun 2025. Walaupun dari segi pemahaman, hidup saya sudah saya serahkan kepada Allah. Bapak terserah maunya Allah. Tapi kan kita tidak tahu maunya Allah itu kayak apa. Maka kemudian saya susun itu, ya Allah, saya berharap apa yang saya susun ini sesuai dengan maumu. Maka supaya itu terkalibrasi, biasanya setelah selesai presentasi, kemudian saya diskusikan dengan guru-guru saya biasanya pergi umroh, Pak Agung. Ya, Insya Allah biasanya saya Januari umroh, tapi kalau sekarang istri saya minta, bisa nggak Pak umrohnya jangan Januari. Kapan? Akhir Ramadan kita itikaf di Mekah. Jadi insya Allah proposal yang sudah saya tulis, istri saya tulis itu nanti akan dibawa ke Mekah itu. Ya. Kemudian disampaikan kepada Allah, ya Allah ini rencana hidupku. Kalau rencana hidupku ini sejalan dengan maumu, maka bantu aku ya Allah. Tapi kalau rencana hidupku ini tidak sesuai dengan rencanamu, maka beri aku petunjuk ya Allah. Supaya aku hidup sesuai dengan maumu, bukan dengan mauku ya Allah. Gitu kira-kira. Tapi kalau kemudian, yes ini katanya mantep, ya sudah. Pulang dari situ gaspol remplong gitu istilahnya ya. Cirinya apa bahwa kita itu bertumbuh, kita itu benar. Pertama, kualitas hidup kita meningkat. Yang kedua, kebermanfaatan kita semakin bertambah. Dan yang ketiga, kita semakin dekat sama Allah. Kalau 3 indikator ini nggak ada dalam diri kita, kok hidup saya tahun lalu dengan tahun sekarang biasa aja, sama aja ya, hati-hati, boleh jadi kita pada rel yang salah. Atau kebermanfaatan kita tidak bertambah. Loh kok kebermanfaatannya gini-gini aja ya. Dari dulu sampai sekarang kok yang saya bantu cuma segini-segini, itu perlu waspada. Dan yang ketiga, kalau kita semakin jauh dengan Allah, itu perlu lebih waspada. Maka indikatornya 3 itu sih kalau saya. Oh, tahun lalu dengan tahun sekarang meningkat nggak ya? Ya. Oh, tahun lalu saya nggak kuliah S2, sekarang saya kuliah S2. Waktu saya S2, IPK saya nggak 4,0. Sekarang saya mau naikin jadi 4,0. Misalnya kan gitu meningkatkan. Oh, kebermanfaatan saya.
tahfiz leadership saya bertambah nggak ya? Ya. Terus orang-orang yang terbantu oleh saya bertambah atau tidak ya? Kalau tidak, ada yang keliru dalam hidup kita. Apalagi kalau kita semakin jauh dengan Allah. Nah, ukurannya itu. Jadi kalau Mas Agung ingin memperdalam gimana ya indikatornya proposal hidup saya benar atau enggak, ayo kita itikaf bareng di Masjidil Haram. Nanti Amin, amin deh. punya banyak diskusi banyak di Masjidil Haram. Ya, Amin. Insya Allah ya, apa namanya, dan nanti Mas Agung saya tunjukkan proposal hidup saya. Tentu nggak perlu nggak saya sebar luas kan, hanya orang-orang dekat, orang-orang yang mau tahu baru kemudian saya berikan. Jadi ada sekitar 16 halaman tuh proposal hidup saya itu. Apa namanya? Kita bisa berdiskusi di Masjidil Haram kalau Mas Agung berkenan. Amin, amin Beh. Makasih banyak Beh. Sama-sama. Sehat-sehat Beh. Amin. Terima Doakan. kasih banyak. Pak Agung sudah daftar Akademi Entrepreneur ya? OTW. Saya Ya, lagi gali info lebih lanjutnya, Mbak. Lagi ngontak adminnya, belum direspon. Kata Rupert Murdoch itu, dunia berubah begitu cepat, sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka kalau ada peluang di depan kita, enter, 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 bukan entar, entar, entar. Kalau entar-entar ibarat anak muda, gue yang naksir, dia yang lamaran. Kenapa? Karena kemudian kita nggak eksekusi-eksekusi, maka segera dieksekusi. Jadi jangan ditunda-tunda. Eranya enter, enter, enter. Ya, bukan entar, entar, entar. Gitu kira-kira. Ya, Beh. Ya. setuju banget nih sama Babe. Jadi jangan Iya, ada yang nanya itu, Mana, Babe Be? kok punya bisnis umroh? Enggak ya, yang umroh saya akhir bulan puasa itu saya memang niatnya itikaf, jadi tidak nyewa hotel yang mewah di sana, istirahatnya di masjid gitu. Dan itu memang harga itu istilahnya harga pokok ya. Dan kalau ada kelebihan nggak usah buruk sangka ya, itu uangnya bukan buat saya. Kalau ada kelebihan itu akan digunakan untuk mengumrohkan orang yang aktif di tahfiz gitu ya. Gitu kira-kira. Insya Allah saya tidak mencari untung dari umroh itu ya. Masjidil Haram atau Madinah itu, Beh? Masjidil Haram. Nabawi. Yang 10 Masjidil hari Haram. di Masjidil Haram. Ya. Hey, terima kasih Pak Agung. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya bikin proposal hidup, nah silahkan patengin YouTube-nya Babe Jamil aja ini, atau silahkan boleh banget juga beli bukunya ya. Bukunya ada di Akademi Trainer gitu, dikepoin aja ya gimana caranya. Saya juga baru bikin nih tahun ini ya, ini gara-gara Babe Jamil. Jadi kira-kira jadi muridnya Babe nih, jadi saya juga bikin nih proposal hidup nih. Dan Mbak Kican itu proposal hidupnya dikirim ke saya loh. Jadi saya tahu arah hidupnya mau kemana. Maka kalau saya ngasih feedback dia lebih mudah gitu ya. Loh kok Mbak Kican kok bisa, kok saya enggak? Ya kan kita mensupport orang kalau orang itu dekat dengan kita ya. Nah, kebetulan Mbak Kican dekat dengan kami, ya kami support. Bahkan bukan hanya saya yang support, istri saya ikut nyupport Mbak Kican itu ya. Terima kasih banyak ya Babe supportnya selama ini. Saya ingat banget apa kata Babe bahwa kalau misalnya kita sukses kita harus nempel sama raksasa, karena kalau kita sendirian itu langkahnya kecil-kecil ya Be. Tapi kalau kita nempel sama raksasa langkahnya jadi gede gitu, jadi dibawa kemana-mana. Makanya saya nempel sama Babe, nempel sama Bunda Sofi, sama Coach Ato, sama Om Burhan gitu. Wah gitu, itu ilmu yang saya praktekkan gitu. Ilmu tanpa action nol ya. Jadi tadi benar kata Babe, enter, 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 jangan entar, 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 nanti ketinggalan kitanya ya. Oke, baik. Be, terakhir. Mbak Kican, boleh saya ini? Boleh, Be. Sebenarnya kalau Anda di coach sama Coach Ato itu bersyukur ya. Yes. Karena kalau perusahaan ngundang Coach Ato itu, 1 jam itu, 1 sesi itu sekitar 2 jam. Itu harus bayar 25 juta. Tapi kalau Anda alumni AE itu, Anda nggak perlu bayar gitu ya. Terus Coach Burhan itu dulu dia direktur Tempo, selain punya bisnis banyak. Kemudian saya ceritakan, saya mau mengembangkan Akademi Entrepreneur nih. Ngapain? Saya kasihan banyak bisnis gak berkembang, saya banyak bisnis gak maju, dan menurut pengalaman saya, nggak majunya, nggak berkembangnya karena 3R-nya nggak berjalan. Entrepreneur, leader, sama manager. Urusan entrepreneur saya minta bantuan Mas Burhan. Urusan leader saya, urusan manajer biar Pak Ato. Yuk kita berkontribusi untuk Indonesia sebelum kita dipanggil sama Allah. Ya, apa? Dengan mengembangkan para entrepreneur itu supaya bisa memerankan 3R ini. Kata Coach Burhan itu, saya bilang, tapi saya nggak bisa bayar semahal kamu di
Tempo, kan dia direktur Tempo dulu ya. Eh, dan Mas Burhan, pokoknya kalau untuk majukan umat, majukan Indonesia, saya siap gitu. Jadi insya Allah Coach Burhan, Coach Ato itu orang-orang yang memang ingin berkontribusi untuk Indonesia, dan Anda insya Allah nggak salah memilih guru 2 orang itu. Gitu kira-kira. Dan terakhir dari saya, hidup Anda ingin semakin sip. Ingin? Kalau ingin coba Manggut. Hidup Anda ingin semakin sip, maka kuasai leadership, entrepreneurship, dan managerialship, maka hidup Anda semakin sip. Gitu aja deh. Oke, terima kasih Babe. Tepuk tangan yang meriah dong buat Babe Jamil aja ini. Wah, ilmunya daging ini baru 1 jam aja ilmunya sudah daging banget. Apalagi kalau misalnya kita ikutan Akademi Entrepreneur. Wah, ilmunya luar biasa banget ya. Kakak semuanya. Nah, besok nih jangan lupa ya bahwa besok kita akan sharing bersama dengan Coach Burhan. Nah, ini beliau sangat luar biasa banget juga. Ini salah satu thinking yang saya kagumi juga karena beliau ini benar-benar orangnya itu CEO atau pemimpin yang humble gitu kata Babeh tadi ya. Terus benar-benar tidak terlihat sekali gitu beliau, tapi ilmunya banyak banget. Jadi bisnisnya kemana-mana menggurita tadi ya. Jadi jangan lewatkan, besok diwajibkan untuk teman-teman pastikan hadir untuk mengikuti rahasia membangun bisnis yang profitable bersama dengan Coach Burhan ya. Jadi jangan Kak Ican, ya, itu Be. bukan hanya ilmunya yang banyak banget nih orang. Cuannya juga banyak. Ya, betul. Makanya itu deh. Saya suka ngeledekin. Kalau kata guru bisnis saya, kalau kamu ingin tahu orang itu kaya atau tidak, gampang. Tanya berapa saldo tabungannya. Kalau dia masih ingat, berarti dia belum kaya. Nah, Pak Agung masih ingat gak saldo tabungannya? ingat teman-teman nih. Ya, kayaknya saya masih ingat, Be. Wah, ini Nah, kayaknya belum kaya nih ya. kalau Coach Burhan itu sudah nggak inget tuh, karena rekening yang banyak, termasuk investasinya di mana-mana gitu. Jadi cepatlah, cocoklah besok belajar sama. Betul, betul banget, Beh. Nah, ini ya, jadi teman-teman mau kita tidak memikirkan rekening kita berapa, kita nggak tahu. Nah, besok banget ya, silahkan ikutan, jangan sampai ketinggalan nih bersama dengan Pak Burhan besok ya, kita akan belajar tentang entrepreneurship. Nah, itu dia. Nah, sebelum kita akhiri, pada malam hari ini ada 237 orang yang masih bergabung bersama kita. Yuk kita baiknya kita awetkan dulu kebersamaan kita pada malam hari ini, sebelum nanti kita tutup, ya. Oke, silahkan yang belum on cam, silahkan on cam dulu, supaya wajahnya terlihat, dan supaya kita ingat nih, wah ini namanya Pak Jahid. Oh, ini namanya Pak Noval, ini Pak Rahmat gitu ya. Ini bapak-bapaknya baru muncul ini. Ini saya sudah pernah whatsappan sama Mas Septa, baru lihat wajahnya ini. Iya, makanya ya, Be. Ini kayaknya titip salam buat para istri-istrinya yang sudah meridhoi bapak-bapak untuk ikutan pada malam hari ini. Para suami-suami juga yang sudah meridhoi ibu-ibunya untuk ikut acara pada malam hari ini ya. Oke. Menuntut ilmu ya, apa jangan-jangan istri atau pasangannya di sebelah nih ya. Baik, silahkan tim untuk kita awetkan dulu ya. Ada beberapa slide. Nah, coba di slide pertama gayanya gaya yang paling oke, yang paling happy malam hari ini. Silahkan bergaya yang paling happy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya cuan, gaya cuan, gaya cuan. Oke, cukup. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Terima Mbak kasih Tika. banyak. Silakan. Terima kasih banyak buat kakak semuanya. Sudah tadi hampir 300, hampir 400 orang yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa besok kita bertemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya Kican, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Dai, terima kasih Mas Dai. Ya, di Malaysia, terima kasih sudah malam banget ya di Malaysia nih ya. Materi yang paling berkesan, leadership.
Kenapa? Karena kita bisa memimpin orang-orang, terus menginspirasi untuk menjadi lebih baik. Bagaimana menjadi leadership yang impactful, yang exponential, dan yang berjaya untuk membangunkan circulasi ataupun membangunkan environment living di Malaysia nanti, insyaAllah. Hari ini kami mendapatkan pelatihan ini sekaligus dibimbing, diarahkan untuk bisa mendapatkan ilmu 3 sekaligus: entrepreneurship, managership, dan juga leadership. Saya belajar tentang Steve. Di sini juga saya belajar tentang exponential leadership dari Babeh Jamil, dan juga tentang impactful leadership dari Bang Atom. Dan materinya sangat luar biasa. Setelah mengikuti material, saya tahu apa yang harus saya lakukan kepada diri saya, apa yang harus saya lakukan kepada para orang tua di luaran sana, apa yang harus saya lakukan kepada sampah-sampah saya tentang Al-Quran. Meniti jalur sukses dunia saya. Jadi WSL 1 dan WSL 2 itu mind blowing banget bagi saya. Mantap.